moderator deh. Malah mundur gimana sih undang-undang? Iya, elah, datang Enggak. lagi yang satu ini. Ini bagus ini Bang Juma ini. Ustadz Gurunda Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nih nggak konsisten nih si Nandar nih. Aduh, ampun. Gak apa-apa, Pak Preming ini kan untuk menggali ilmu ya, mengedukasi, gak apa-apa. Ada Dinda Moto di bawah. Oh, ada. Dinaikkan deh, biar timer. Beli kita siap. hormati belum ada tahu dia mau. Siap. Bang Juma. Iya, bagus. Yo, Puput. Terlebih dahulu saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bangku nih. Boleh. Iya, boleh, kenapa, Kang? Mungkin dulu waktu 2021 ya atau 21 waktu masih zaman StreamYard, sempat dulu kita debat dan kenalan. Siap. Waktu itu mohon maaf kalau saya salah dengar atau mungkin saya salah tangkap, saya nggak ngerti. Tapi yang saya dengar waktu itu perkenalannya begini, Bang Juma. Bahwa Bang Juma dulu waktu itu ada dari Kristen dan menjadi Islam, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ingatan saya ini salah, tolong diluruskan Bang Juma. Dan kalau ibaratnya ini merupakan sesuatu yang tidak baik, mohon maaf lah gitu ya Bang Juma. Alhamdulillah, akhirnya abangku ini minta maaf. Seingat saya tidak pernah bercanda sesuatu yang sangat-sangat sakral kayak begitu, Bang. Alhamdulillah istriku itu muslim dari lahir. Beliau muslim. Jadi terangkan itu punya abang juga rupanya. Iya, punya abang. Masya Allah. Ya udahlah Bang. Ya mohon maaf kalau saya mungkin salah. Iya. Ya. Oke. Baiklah ya. Oke teman-teman semua, beliau sudah minta maaf. Cerminan sebagai anak bangsa yang baik. Oke, baik. Siap. Lanjut. Tema kita apa ini? Ada Bang Moto nih. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ini Bang Moto ada diskusi puasa dalam Islam dan puasa dalam Kristen sama Pak Terangkanlah ya. Tadi Pak Terangkanlah patut diapresiasi sudah meminta maaf pada Gurunda Juma. Apresiasi. Mudah-mudahan Gurunda Juma pun memaafkan yang bersangkutan. Dan saya pribadi dimaafkan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Gurunda Juma yang sudah membabak belurkan Yuni masalah Yesus. Aduh, Bang Juma ini jangan begitulah, kasihan. Aduh. Iya. Oke, lanjut. Gimana ini? Bang Moto timernya bisa? Bisa berapa? 3 menit aja ya, biasa. Ya, boleh. Mas Nandar, itu ada Hakim Musa tuh katanya mau minta jadiin moderator di bawah gitu buat nggak ada di sini. Di sini cuma ada Gusti Rahmadi, Imam Mahdi Abu Jahal. Oh, ini Kristen ini. Kayaknya Kristen ini. Minta Hah? Oh, mau minta moderator di bawah buat jaga chat atau apa, kayaknya nggak tahu saya. Oh, moderator ini, moderator yang mengondisikan chat. Ya. Siapa namanya? Musa ini ada, Hakim Musa ini. Mana Musa? Nggak ada. Bentar ya. Ada ini nih. Ini ada Kristen juga nih, tapi Imam Mahdi Abu Jahal ini. Naikin atau tidak Gurunda ini? Ya, boleh aja. Boleh aja, Dinda. Boleh aja. Oke. Gimana Mas Sandar puasanya? Alhamdulillah. Udah batal berapa? Belum. Lu awal udah batal sini. Kirain baru awal-awal gitu.
Langsung dihitung yang berapa batal ya. Belum apa-apa. Biar nggak terlalu tegang, Pak terangkan. Iya, iya siap. Sedikit lah kita. Nanti soalnya kan siap-siap mau di belender nih sama Bang Zumai. Kalender ya. Silakan, gimana ini? Bang Moto mau dimulai? Tadi dulu sebentar, saya berarti itu ya timer ya. Iya. Tukang daging kemudian Ini ada 2 Kristen 1 Muslim apa gimana Bang? kalau Burunda ya boleh lah, gimana ini? Gimana enaknya? Tuan rumah juga dilibatkan karena beliau punya acara tiba-tiba kita masuk gitu. Oh boleh Kayak boleh. 6 menit ya, 2-2 ya. Iya Soalnya boleh. ya. Santai aja kita. Santai aja. Ini Imam Mahdi Abu Jahal ini coba diperkenalkan dulu ya. Barangkali suaranya nggak bagus atau bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini tulisan apa Muslim dulu nih? Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu dong. Waalaikumsalam. Ini udah siap saya. Iya, gimana? Ditanya dulu narasumber kita. Mana tahu dia dari golongan mana gitu. Jin mana gitu ya. Saya termasuk golongan pinggir-pinggir neraka, pinggir-pinggir surga. Nggak, ini Abu Jahal yang benar dulu. Ente Kristen apa Syiah atau apa biar enak di semua. Ente Syiah kalau Ustaz. Hah? Iya, saya mau Islam mau. Wah nggak jelas Gurunda ini. Nggak jelas Gurunda, mending sama framing aja. Nggak jelas kayak gini. Takut ya sama saya ya. Bukan takut, ditanya agama aja nggak mau terbuka. Nah, sama agama saya semua kenapa rupanya siapa yang larang? Turunin Itu, aja. itu ciri-ciri orang munafik gitu, Bang. Kalau Abang saya mengaku benar. Saya kalau munafik, Abang saya benar. Saya adalah orang Nah. munafik. karena Ya. kalau agamanya semuanya nanti kalau di Kristen Abang bilang Kristen, di Islam Abang itu munafik itu namanya. Giliran Tergantung yang tanya maunya saya apa, saya ikutin. Ya itu munafik namanya, Bang. Iya memang saya Giliran munafik, saya kan mengaku saya munafik saya. Giliran dipercaya nanti sama teman-teman Kristen Anda berkhianat. Begitu juga sebaliknya karena Anda berada di dua agama ini. Iya dua-duanya sama saya dah. Ya udahlah kalau gitu. Terus Abang mau ngapain di sini, Bang? Hah? Mau dengar-dengar orang munafik yang bener. Saya kan orang munafik yang munafik, kalian orang munafik yang bener. Nggak jelas. Turunin aja, turunin. Udah nggak jelas Gurunda. Waktu. Silakan sama Pak framing aja. Nanti kalau misalnya Oke, ada- oke. Nggak jelas ini orang. Oke, silakan Bang framing dulu biar kita arahkan kemana perginya nanti bahasan Oke, puasa ini. Ya, Ini 3 menit apa 6 menit? Berarti satu orang ya? 3 menit aja, Dek. Sebentar, iya Bang. Oke, sebentar. Sorry. Saya ada janji tadi dengan More Reski. Telepon ku chat dulu beliau. Lupa aku. Siap, Siap, Abang. Siap, lanjut. siap. Silakan Pak framing. Silakan Pak Framing. Pak Oke. terangkan. ya. Puasa. Puasa tentu adalah sesuatu hal yang bukan asing lagi pada sistem atau konsep keagamaan yang ada. Baik itu keagamaan yang mungkin boleh dikatakan secara umum disebut dalam agama samawi, baik Yahudi, Kristen, dan Islam.
Puasa sebenarnya juga ada dimiliki oleh agama-agama lain. Namun dalam berbagai hal, puasa juga dimiliki oleh para kepercayaan. Baik itu dinamisme, animisme, mereka memiliki puasa. Jadi puasa ini sifatnya adalah bersifat umum. Dan itu sebenarnya kalau secara historikal sudah lama ada. Baik dari zaman nenek moyang udah ada terjadi, baik nenek moyang secara religi keagamaan di kitab-kitab maupun nenek moyang secara primitif dari keturunan generasi-generasi puasa itu sudah ada. Namun dari semua konsep puasa harus kita pahami puasa yang mana sebagai awal dari kata puasa itu ada pada kehidupan yang mengacu kepada kebenaran dan Alkitab. Nah, oleh karena itu saya harus mengatakan puasa secara original teks adalah disebut ahisteu. Ahisteu itu artinya adalah bagaimana seseorang itu dia dapat menahan segala perasaan, ya. Ini masih bersifat internal, perasaan kaitannya emosi, baik itu mulut, perkataan dan sebagainya, termasuk juga menahan agar tidak memasukkan alias tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat kebutuhan sehari-hari ke dalam tubuhnya. Sehingga dua pokok ini perlu dipahami dalam berpuasa. Kita tidak bisa berpuasa hanya karena menahan, kita tidak mengatakan sesuatu kata-kata yang jahat kepada orang lain, kalaupun itu adalah prinsipnya. Tetapi perlu juga puasa secara bagaimana kita tidak mengkonsumsi makanan. Sebaliknya juga tidak cukup kita hanya berpuasa menahan makanan, tetapi kurang menahan emosi dan perkataan-perkataan kita kepada seseorang. Nah, sekarang kita akan masuk melihat bagaimana puasa yang benar. Saya menyambut puasa Islam saudaraku yang sekarang ini mereka berpuasa dalam 30 hari. Tapi sebenarnya kalau kita melihat puasa-puasa secara tradisional yang dilakukan oleh para nabi-nabi itu ada. Tetapi ada juga puasa-puasa yang dilakukan oleh umat secara bersamaan. Puasa yang dilakukan oleh Nabi ada 40 hari. Itu baik itu Musa dan juga Tuhan kami Yesus Kristus. Tapi puasa yang dilakukan oleh umat Baik, terima kasih. Waktu habis, Pak Terangkan. Ya. Silakan Gurunda, selama 3 menit waktu akan berjalan. Gurunda Bang Zuma berbicara. Silakan, Bang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara mengenai puasa di dalam ajaran agama Islam itu ada yang hukumnya wajib, ada juga yang sunnah. Manirahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diterangkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah syariat, aturan, ketetapan dan hukum Tuhan yang diberlakukan kepada umat terdahulu sebelum umat Islam. Namun saja kalau kita melihat dari aspek puasa yang ada di dalam pengajaran agama Islam, itu kewajiban yang ada di dalamnya, rukun-rukunnya itu lengkap, syarat sahnya pun lengkap. Nah, disebabkan oleh karena puasa itu adalah ibadah rahasia. Kalau sholat itu bukan ibadah rahasia, karena orang sholat itu bisa dilihat oleh orang lain, bisa disaksikan oleh orang lain. Tapi kalau berpuasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan pelakunya atau yang berpuasa. Oleh karena itulah puasa itu harus dilandaskan kepada keikhlasan, bukan karena ria, bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, tetapi karena memang murni ibadah,
membersihkan jiwa, membersihkan diri, tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Untuk itulah kemudian ketika ada seruan di dalam Al-Qur'anul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Di situ jelas dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan puasa itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain atau bulan di luar daripada bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang menjadi syariat umat Islam, bahwasanya puasa itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan secara ikhlas. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan Pak terangkan untuk menanggapi. Ya. Nah, ketika dikatakan bahwa dari sapi betina Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tentu pernyataan ini harus kita kritisi. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu diwajibkan. Diwajibkan adalah bukan bersifat secara keseluruhan, tetapi diwajibkan bagaimana setiap orang memahami puasa itu sebagai dasar panggilan untuk mereka menyadari sebab-sebab dan latar belakang puasa itu mereka lakukan. Jadi di dalam puasa iman Kristen, itu puasa diwajibkan tidak selalu oleh karena perintah orang lain, atau anjuran orang lain, atau dorongan orang lain, tetapi itu adalah sifatnya secara internal. Itulah yang saya bilang tadi, seseorang berpuasa harus dimulai dari hati, baru nanti dia akan wujudkan bagaimana tindakannya untuk tidak dia mengkonsumsi makanan. Nah, salah satu kalau kita lihat, kalau di dalam 1 Samuel 31 ayat 13 dikatakan, bukan 1 Timotius, tar dulu. Aus ya. Oke, di dalam Bilangan 30 ayat 13 dikatakan, setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suami atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Secara ayat ini memang ini adalah secara personal. Tetapi ini memiliki esensi puasa, bagaimana hubungannya ketika dia melakukan sebuah nazar dalam sikapnya kepada pengertian dia sebagai seorang istri kepada suaminya untuk menyatakan sifat itu, sehingga apakah itu perilaku yang diperbaiki ataukah bagaimana dia menyikapi suaminya, dia menyatakan dengan sebuah nazar. Nazar itu adalah janji, nazar itu adalah berkomitmen dari dirinya sendiri. Dan ini memang sudah selalu diajarkan kepada orang-orang di dalam perjanjian lama. Jadi ada puasa, inti esensinya adalah bagaimana diwajibkan kepada seseorang tersebut, bukan secara keseluruhan. Kalaupun nanti kita akan lihat bahwa ada puasa secara keseluruhan, namun puasa seperti itu tidak pernah ditemukan di dalam puasa dalam 30 hari. Paling mereka berpuasa ketika mereka merayakan hari raya roti tidak beragi, dan di sana mereka mengingat kembali di masa-masa orang Israel keluar dari Mesir. Baik, terima kasih. Waktu habis, mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Ini kita kedatangan Rudi nih, mau tuh apa lanjut Bang Zuma sama framing? Saya tanggapi dulu sekali, Dinda. Nanti boleh. Kalau misalnya siap. Mau 2 lawan 2 boleh. Baik, silakan Bang Zuma. Iya. Jadi ketika saudara kita tadi menanggapi tentang wajibnya puasa di dalam Al-Qur'anul Karim, wajibnya puasa di dalam Al-Qur'an, bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an itu
mengatakan wajib sebagaimana kewajiban atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, wajibnya terhadap orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Ketika abang saya ini mematahkan argumen itu dengan mengatakan kemudian itu tidak ada di kitab-kitab terdahulu, saya coba terangkan di dalam Imamat 16 nomor 29. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya puasa ini adalah undang-undang yang tetap, yang selamanya. Lehukats aulam, jadi selamanya, kekal. Tidak ada kemudian mengatakan bahwa itu sifatnya sementara. Imamat 16 nomor 29, di situ jelas ketetapan ini berlaku aulam untuk selama-lamanya bagi kamu. Artinya wajib hukumnya. Inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri. Harus itu artinya wajib, dengan berpuasa. Dan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik untuk Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Jadi kalau mengaku sebagai pengikut daripada ajaran nabi-nabi, maka wajib hukumnya berpuasa, karena itu adalah perintah kekal. Lalu kemudian Imamat 16 nomor 31 juga diterangkan, hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi adalah hal keliru ketika Al-Quran dikritisi bahwa itu bukan satu kewajiban. Al-Quran ini mutlak benar, karena memang masih tertulis di dalam kitabnya teman-teman Yahudi bahwa itu adalah ketetapan secara turun-temurun, berlaku kekal. Perintah puasa itu hukumnya wajib. Karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran ketika dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, itu berlaku kepada umat Islam dikarenakan adalah hal yang sudah diwajibkan terlebih dahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana hukum wajibnya puasa itu kepada umat yang ada sebelum kamu. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan Pak terangkan untuk menanggapi, karena itu apa sudah turun ya, Lairudi. Silakan Pak terangkan. Iya, jadi kami pun tidak memungkiri bahwa puasa adalah sebuah hal yang diwajibkan. Kami tidak memungkiri itu. Namun hal ini sudah menjadi aturan, tetapi tidak diwajibkan bersifat 30 hari. Nah, seringkali kan orang Islam berpandangan bahwa ini diwajibkan seperti orang-orang sebelumnya. Saya kritisi dengan orang-orang yang beriman diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar kamu bertakwa. Iya benar, diwajibkan. Dan itu sudah dibaca tadi dalam Imamat tadi. Tetapi pengertian diwajibkan ini yang harus diluruskan, seperti apa yang diwajibkan di dalam konteks Islam dan seperti apa yang diwajibkan dalam konteks Yahudi atau di dalam kitab perjanjian lama. Nah, saya tadi sudah mengangkat satu esensi yang penting dalam berpuasa. Ibarat contoh, komitmen seorang istri kepada suaminya. Dia akan bernazar. Komitmen itulah sebuah nazar, lalu dia akan berpuasa dari hatinya, dari pikirannya. Dan nilai-nilai inilah sebagai prinsip berpuasa, panggilan dari hati seseorang. Tidak mengeneralisir, tidak memaksa. Apakah ada di dalam kekristenan berpuasa secara personal? Ya, kami sampai sekarang berpuasa. Kami tidak dilarang dan tidak dianjurkan untuk berpuasa kepada orang-orang yang harus berpuasa. Tetapi itu secara personal panggilan. Terus apakah ada di dalam gereja berpuasa secara korporat atau secara keseluruhan? Ya, ada pada bagian-bagian gereja tertentu. Tetapi itu tidak ditentukan oleh karena kata diwajibkan seperti apa yang dipahami oleh Islam. Apalagi
kalau kemarin sore kita berdasarkan harus lihat hilal, harus lihat bulan. Hal ini tentu tidak pernah dicatat di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Jadi yang saya mau sampaikan, puasa yang dimiliki oleh Islam ini harus kembali seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Tanyalah kepada ahli-ahli kitab sebelumnya, baik itu Injil, Taurat, Zabur, tentang Al-Quran itu, supaya kalian jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi mengerti daripada kebenaran itu. Jadi puasa wajib. Kami pun sampai sekarang puasa. Bahkan ada gereja-gereja tertentu puasa. Namun kalau kita lihat konteks perjanjian lama, puasa tidak sampai harus 30 hari. Ada 10 hari, ada 7 hari. Itu tidak menjadi sebuah kewajiban tentang hari. Tidak juga menjadi sebuah kewajiban harus negara. Tidak menjadi sebuah kewajiban terhadap masyarakat. Tetapi itu adalah sebuah niat dan kesepakatan untuk melakukan, bahwa puasa Baik, itu terima kasih. esensinya adalah nazar. Terangkan sudah habis. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi selama 3 menit. Baru setelah itu nanti kita akan rundingkan apakah kita lanjut dengan two on two atau tetap head to head. Silakan Bang Zuma selama 3 menit. Ya, baik. Jadi kalau saudara kita ini merujuk kepada kesesuaian daripada syarat sah dan rukun-rukun puasa harus berkaitan dengan agama sebelum Islam, itu keliru. Kenapa? Karena syariat puasa itu berlaku kepada Bani Israel yang ada di dalam kitab mereka. Nah, sedangkan pemberitaan selanjutnya adalah masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Itu kata Yesus. Kemudian Yesus juga mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik ya dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Berarti ada konsep, ada syariat, ada aturan main yang lebih lengkap yang datang setelah ajaran Bani Israel ini. Nah, kalau berbicara mengenai hari, 7 hari dan seterusnya, di Islam juga ada seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Sedangkan Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Harusnya teman-teman Kristen ini berpuasa 40 hari 40 malam non-stop, ya, mengikuti pekerjaan yang Yesus lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara mengatakan itu bukan satu wajib secara global, itu keliru juga. Di dalam Imamat 16 nomor 29 sangat jelas diterangkan bahwa ini adalah suatu keharusan. Jangan kau melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang-orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Jangankan orang Israel, orang asing pun yang hidup di tengah-tengah Bani Israel wajib hukumnya berpuasa. Begitu juga orang-orang yang mengaku pengikut Bani Israel, kecuali yang hanya berpura-pura, yang hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut Bani Israel. Boleh tidak berpuasa, karena itu tidak wajib bagi mereka, karena hanya pura-pura. Tapi kalau mereka yang mengaku sebagai pengikut, orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, dalilnya sangat jelas. Imamat 16 nomor 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu apapun. Ini kewajiban, ini hukumnya wajib, dan itu berlaku kepada semua Bani Israel, bahkan non-Israel yang hidup di tengah-tengah mereka. Nah, dari permasalahan kemudian di Islam itu hukumnya wajib bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dikatakan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hanya mereka yang merasa beriman yang wajib melakukan puasa. Baik, demikian. Terima kasih abangku. Gimana Mas Nandar? Selamat siang, Lairudi. Siang, Assalamualaikum, siang. Akhi Indra. Wah, akhirnya dapat buruanku di sini ya. Jangan-jangan baru dua sesi kabur kamu. Kamu selalu kabur. Masih terekam. Baik, baik. Oh. Baik. Mana masjid kita kok, Masjid Aristo itu lebih megah dari masjidmu, lihat.
Iya, nggak apa-apa. Hebat memang malam-malam ini ya. Apalagi kalau aku mualaf, bagus sekali aku buat masjidku, kalah kau Zulkifli. Waduh. Terus rumah terang diganti sama masjid ya. Ya, kalah. Rumah terang aja 9 bulan selesai, masjid Kipli dah setahun dah selesai. Memalukan. Ya udah nih. Biar cepat selesai. Lairudi mau join nggak? Biar tuan tuh. Mau. Puasa tadi Tema enak puasa. dibahas tuh. Tema puasa ya. Mantap. Siap. Jadi gini, dari rulesnya, peraturannya dari Muslim itu 6 menit, dari kalian tuh dari pihak Kristen tuh 6 menit. Cuma nggak 6 menit full, tapi 3 menit 3 menit. Contoh, Bang Zuma, misalnya sekarang saatnya nih dari pihak Muslim Bang Zuma 3 menit, saya jalanin waktunya. Nanti Mas Indra 3 menit, saya jalanin waktunya. Begitu juga nanti untuk sesi menanggapi dari pihak Kristen, Lairudi saya kasih 3 menit, Pak Terangkan juga saya kasih waktu 3 menit gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Nanti kalau saya agak terlambat, saya lagi mandikan anak saya sekitar 5 menit. Jadi nanti Bang Juma bicara aja dulu. Halo Kalau Indra, sempat apa saya kabar? Mana siap, janjimu baik, dulu? baik. Lama kau tidak ketemu dengan Apa? aku nih ya. Semenjak dulu itu kau tidak muncul-munculnya kau. Ya udah kita lanjut aja sekarang dari pihak Ya. siapa nih? Dari pihak itu ya, Kristen. Dari Mau pihak Lairudi dulu apa terangkan dulu nih? Silakan, bebas Pak, terangkan dulu boleh. Oke. Saya Ya. Jadi Ya, begini, terangkan ya. kalau secara global dan secara personal, tadi saya sudah jelaskan ada puasa. Namun tadi Bang Juma mengatakan apa sih? kami pun ada puasa beberapa hari, 7 hari dan sebagainya. Tetapi di dalam kitab sebelumnya tidak ada puasa 30 hari. Belum lagi kalau kita masuk dalam penggunaan bentuk bagaimana cara puasa itu mulai dari sahur sampai dengan buka puasa. Yang lucunya kalau Islam berpuasa, mereka sahur jam 4 pagi terakhir dan nanti tutup jam 6. Sementara di dalam Imamat 23 ayat 32 dikatakan di sana bahwa dari terbenam sampai matahari terbenam itu sebagai acuan dasar berpuasa. Nah, kalau tadi di dalam Al-Baqarah 183 diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, artinya acuan puasa dari Al-Quran ini itu berdasarkan atas orang-orang sebelumnya, maka boleh saya katakan 30 hari tidak ada pada orang-orang sebelumnya. Kedua, hari di mana kalau berpuasa itu dimulai sahur jam 4 dan buka jam 6, itu di dalam orang-orang sebelumnya tidak ada. Karena di dalam Imamat 23 ayat 32 itu mereka dari matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Artinya 24 jam. Nah, sementara Islam berpuasa itu hanya kalau saya boleh katakan 24 dibagi 2 ya paling 18 jam. Nah, disinilah yang tidak konsisten bagaimana Islam mengikuti Al-Quran mereka seperti yang terdapat di dalam Al-Baqarah 183. Silakan Bang Rudi lanjut. Belum, masih ada mau saya clear enggak? Masih ada 48 detik. Lanjut. 40, oke. Framing. Nah, oleh karena itu maka saya mau tegaskan pertanyaannya. Dari manakah dari dua pokok utama yang saya angkat ini, bagaimana orang Islam mengikuti puasa dengan orang-orang sebelumnya? Artinya acuan kalian bukan berdasarkan puasa orang-orang sebelumnya. Kalau kalian konsisten terhadap Al-Quran, kalian harus belajar kepada orang-orang sebelumnya. Jadi jangan sebelumnya membuat puasa dengan aturannya sendiri, kalian malah lari dari aturan kalian dengan cara kalian sendiri, lari dari aturan sebelumnya. Nah, ini yang saya ingin tegaskan kepada kalian. Terima kasih. Baik, waktu habis. Ini Lairudi kepental kayaknya. Langsung aja ke Bang Zuma 3 menit menanggapi ya. Kalau begitu ya. Mas Indra ditahan dulu ya. Oke, baik. Jadi ini sebentar. Bang Pren. Oh, ada tuh dia. Sebentar, aku masuk lagi. Aduh, jangan langsung dong, lihat dulu.
masuk lagi tuh. Sinyalnya tadi kepental. Iya, Lerut. aku nggak tahu ini ada gangguan sedikit banyaknya. Jangan kabur ya, Lairudi. Enggak. Paling kalau kepental kalian tunggu masuk lagi aku ya. Iya, silakan Bisa Lairut. dimulai. Ya, terima kasih. Ya, saya agak-agak heran melihat pembahasan kita hari ini. Zuma bicara puasa, tapi dia nggak tahu puasa itu dasarnya dari mana, dari imamat. Imamat itu apa sih? Mana kenal Allah SWT kitab imamat? Ngarang-ngarang. Jadi ini aku kadang heran-heran melihat kalian ini heran terbegong-begong, terbagong-bagong ya. Kemudian bahwa puasa itu siapa bilang hanya puasa makan minum? Coba baca dulu surah 19 ayat 20 berapa tadi ada tulisan kuliah 26. Sorry ya. Sorry. Surah 19 ayat 26 dibaca dulu dong. Di situ jelas Maryam itu puasa dari bicara, bukan puasa makanan. Gimana sih? Kemudian coba buka dulu surah 58 ayat 4. 2 bulan berpuasa di situ loh. Perintah Allah SWT itu. Maunya kalian 2 bulan biar apa sekalian ya. Dan puasa itu apa? Makan, tidak minum. Jalannya dari mana? Ayat yang kau kasih hanya puasa dibilang, tapi teknisnya harusnya merujuk kepada Maryam 19 ayat 26. Itu baru Yahud. Dia tidak bicara sampai beberapa hari. Tidak ada istilah istirahat dulu malam. Ada istilahnya apa namanya ya? Time out. Dah ada puasa time out. Kalau di ajaran Kristen jelas Yesus tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, enggak pakai time out. Aduh, time out dulu, malam makan ya, enggak bisa. Raja Daud ada berpuasa 2 hari, tak makan, tak minum. Berapa sanggup lah, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Bahkan ya banyak jenis-jenis puasa ini jangan dikatakan hanya pada makan dan minum. Saya sudah cari rujukan di Al-Quran. Ya, saya tidak temukan Nabi mana yang berpuasa karena diwajibkan ikut ajaran terdahulu. Saya sudah cari, saya belum ketemu ya. Nanti coba kalian bukakan satu ayat seorang Nabi melakukan puasa selain perintah kepada Nabi Muhammad ya. Selain Maryam kan puasa berbicara. Yang kalian selalu bahas ini puasa makan, nggak ngerti aku. Dan ada beberapa waktu lagi, ada 48 detik ya. Surah tadi itu yang 58 itu coba itu dibilangnya barang siapa tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalian harus cari budak. Kalau mengikut aturan nabi-nabi dahulu ya, budak kalian cari sebelum keduanya bercampur. Jadi kalian untuk mencari berpuasa itu harus cari budak dulu untuk kalian gauli ya. Kalau nggak dapat kalian 2 bulan. Kalau dapat mungkin 30 hari. Maka siapa yang tidak kuasa wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Jadi ngapain puasa? Kasih aja makan 60 miskin orang sama dengan 2 bulan berpuasa. Ya capek kalian berpuasa 30 hari, 2 bulan langsung. Bisa kau menggauli budak. Ya, terima kasih. Baik, thank you Lairudi. Silakan Abang Da buat mengcounter seluruh argumennya selama 3 menit. Silakan Abang Da. Iya, baik. Jadi yang diterangkan kemudian dalam surah Maryam itu terkait dengan puasanya Bani Israel ya. Saya kalau mengaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel malu bahas ini karena ternyata Maryam ibundahnya daripada Yesus itu puasa. Sementara saya sebagai Kristen tidak berpuasa kan gitu. Nah, di awal tadi kita sudah meruntuhkan argumen saudara kita Bang Fremi yang mengatakan puasa itu tidak wajib. Jadi teman-teman Kristen kita di sini harus diajari. Ada syariat di dalam agama kami, baik agama Yahudi maupun agama Islam. Jadi 2 agama ini adalah agama langit yang dihasilkan daripada syariat-syariat atau aturan atau ketetapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Kristen ini kan bukan ajaran langit gitu ya, ajaran buatan manusia yang kemudian membuat aturan sendiri. Nah, terkait dengan perintah puasa, poinnya adalah puasa. Agama terdahulu puasa, agama Islam puasa, dan kedudukan puasa itu wajib. Adapun syariatnya ya tergantung Tuhannya memberikan syariat kepada umatnya, kepada hambanya. Umat Nabi Musa diperintahkan dengan syariat puasa, hukumnya wajib. Umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa, hukumnya wajib. Ini umatnya Paulus tidak ada hukum wajib
puasanya nggak ada. Mereka membuat aturan main sendiri, karena sejatinya kata Paulus dalam Yohanes 8:44, kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, Yesus mempraktekkan puasa 40 hari 40 malam. Kata Yesus, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Saya malu sebenarnya sebagai Kristen kalau saya tidak berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena itu cerminan percaya Yesus ataupun tidak menurut Yesus. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak melakukan itu? Berarti Kristen memang betul anti terhadap pekerjaan-pekerjaan Yesus, alias hanya penyamar-penyamar saja yang Yesus minta agar waspada kepada mereka. Nah, terkait dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada yang puasa. Nabi Musa puasa, Keluaran 34:28, Ulangan 9 nomor 18. Nabi Daud puasa, 2 Samuel 12, 16, 17. Nabi Nehemia 1 nomor 4, Esra 8 nomor 21, Daniel 9:3, Yesaya 58 nomor 4. Semua berpuasa, Yesus pun berpuasa. Lalu bagaimana ceritanya ada sekelompok manusia yang mengatakan mereka pengikut para nabi tapi tidak puasa? Semuanya dimakan. Demikian. Baik, terima kasih, waktu habis. Mas Indra Mose. Bang Monitor. Indra. Baik, sudah kembali saya. Alhamdulillah. Siap, silakan. Jadi Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atau ditetapkan alaikum kepada kalian asyam, yaitu berpuasa. Kata siam dari bahasa Arab soma yasumu siyaman, yang artinya menahan diri. Itu secara etimologi atau secara maknanya yang umum. Tetapi pada kewajiban berpuasa bagi umat Islam, ya kan, yaitu Allah katakan summa atimus siyamu ilal lail, maka sempurnakanlah puasamu dari terbit fajar yaitu azan subuh sampai azan maghrib. Maksudnya apa di sini? Menahan diri. Allah katakan, bagaimana sih puasanya orang Islam? Hurrimat alaikum rafasu nisaikum. Dilarang pada kalian ketika kalian menjalankan puasa berhubungan badan dengan istri kalian bersenggama, dan juga la ta'kulu wa la tashrabu. Janganlah kalian makan dan jangan minum. Itulah puasa yang dimaksudkan dalam Islam, yaitu secara terminologi khususnya. Tapi secara umumnya adalah tadi Allah katakan hurrimat alaikum rafasu nisaikum. Janganlah kalian menggauli wanita-wanita kalian, mereka berhubungan badan, dan juga la ta'kulu wa la tashrabu. Jangan makan dan jangan minum. Itulah puasa buat umat Islam. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dikatakan kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Nah, adapun apakah kriterianya sama? Ya, kalau kriterianya beda silakan. Karena di sini nanti ada penjabaran khususnya bahwa makna siam adalah secara umum, ya kan? Tetapi secara khususnya buat umat Islam ini syariatnya dari Nabi Muhammad ada ketentuannya begini-begini, waktunya begini-begini. Ya, makanya Allah katakan ayyamam ma'dudat, dalam hari-hari yang terhitung. Artinya harinya tidak harus sama. Karena secara umumnya memang orang dulu disuruh puasa, tetapi harinya untuk umat Islam khusus sendiri, yaitu di bulan Ramadan. Ini perintah dari Allah. Kemudian juga apa ya? Ya, kurang lebihnya dari saya seperti itu karena saya baru masuk. Jadi nanti biar mengalir baru saya mungkin sampaikan bantahan-bantahan dan juga penguatannya. Kurang lebihnya gitu Bang Zuma. Kalau masih ada waktu, Bang Zuma monggo silakan dilanjut. Ya, baik, saya tambahkan ya. Jadi yang harus dipikirkan oleh teman-teman Kristen itu adalah Yesus berpuasa. Kenapa kalian tidak berpuasa? Dan itu hukumnya wajib bagi Yesus. Kenapa? Yesus mempraktikkan imamat. Imamat 16 nomor 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, baik untuk orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yaitu berpuasa. Itu wajib dan Yesus praktekkan. Kenapa Kristen tidak seperti Kristen? Silakan. Tidak seperti Yesus.
Terima Aku kasih dulu, Pak, Abang ya. Da, silakan. Siapa dulu nih? Silakan. Aku dulu. Oke, Ya, ya. terima kasih. Ya, Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus harus berpuasa maka muridnya berpuasa. Hei, baca kau itu Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa? Kayak kau itu, kau orang Farisi bertanya kepada Yesus, kami berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak, katanya. Artinya di sini murid-murid Yesus tidak berpuasa. Kau golongan Farisi dibilang di dalam Matius 9 ayat 14 Zulkifli, ya. Dan kau berpuasa ya kayak Farisi itu kau. Kalau kami murid-murid Yesus tidak berpuasa. Oke. Kemudian Zulkifli kau bilang Kristen bukan agama langit. Kristen itu agama langit karena Tuhan kami berfirman langsung dari langit ke dalam bumi. Kalau kalian mungkin agama goa hero, karena Tuhan kalian tidak pernah berfirman dari langit, tetapi malaikat datang ke dalam goa, terjadilah agama itu di goa. Makanya kurangi bahasa-bahasa yang seperti itu, Kifli. Sudah 5 hari saya berdiskusi, saya ingatkan selalu, slow lah kita berdiskusi, nggak usah mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting ya. Kami juga bisa. Saya disclaimer, mohon jangan lapor-lapor polisi, karena ini kita punya hak yang sama. Kalian bicara gitu, kami juga bicara gini. Kemudian Yesus puasa 40 hari 40 malam. Memang iya, tidak pernah disangkal, tetapi dia tidak ada time out seperti yang dilakukan umat muslim, time out. Hei, malam dah datang, makan dulu. Itu bukan puasa di Kristen. Dan kau carikan, sudah saya bilang, siapa nabi yang berpuasa dari Al-Quran? Nabi terdahulu sampai detik ini tidak ada kau jawab, malah lari ke imamat. Allah SWT tidak kenal imamat. Allah SWT tidak kenal namanya Nabi Nehemia. Allah SWT tidak kenal nama Esra. Kalau bisa Zulkifli kau tunjukkan Allah SWT mengenal Nabi itu, potong leherku ini, kusiapkan pisau. Keren. Kenapa aku itu? Kalau tidak telingaku ini, kupingku potong. Ini semangat. Biar dia sungguh-sungguh mencari di kitabnya. Jangan kitab orang Kristen. Kenapa itu, Nandal? Apa itu? Lanjut. Ada apa? Ada apa tadi? Stop dulu. Stop dulu. Lanjut. Udah. Saya gitu, Bang Moto, jangan menggunakan narasi-narasi potong nanti akun Bennett. Iya, jangan. Oh, sorry. Be wise ya. Sorry. Lain. Ya, Rudi ya. Makanya saling menjaga diri. Jangan bilang tidak agama langit, tidak agama ini. Bukan, gak usah gitu. Narasinya yang enak. Bukan nanti Lerudinya yang di Bennett, bukan itunya. Kita semua juga kena nanti takutnya ya. Di Bennett. Oke, lanjut. Udahlah, ya. lanjut. Oke, sekarang tolong jelaskan. Kau bilang Maryam itu puasa tidak makan. Hei bro, kau baca Sahih Bukhari, tafsirnya. Itu surah 19 ayat 26. Tidak bicara makan, tapi puasa berbicara. Benar kata si Indra Mose tadi, bahwa puasa itu mengendalikan diri, bukan makan dan minum saja. Saranku, kau cari budak. Kalau kau nggak dapat cari budak, kau puasa 2 bulan. Atau kau kasih orang miskin makan 60 orang. Ada ketetapannya di dalam Quran. Cari dulu budak, kawini. Kalau tidak dapat kau kawini budak, kau 2 bulan puasa. Ayatnya sudah aku bilang, surah 58 ayat 4. Terima kasih. Silakan. Baik, waktu habis. Silakan terangkan. Ya, nah inilah yang dari tadi saya udah tanya kepada Juma. Nilai-nilai puasa yang diwajibkan itu siapa, Juma? Diwajibkan puasa, tapi poin-poin dan nilai berpuasa itu yang tadi kamu belum jawab. Kalau saya lihat dari ayat yang kamu tunjukkan kepada saya dari Al-Baqarah 183, kamu harus mengikuti kewajiban itu berdasarkan orang-orang yang sebelum kamu, yang di Taurat dan Injil dan Zabur. Dan nilai-nilai perjanjian lama saya sudah kasih tahu seperti apa nilai-nilai berpuasa itu. Ada bersifat personal, ada bersifat secara global, umum. Tetapi tidak ada yang namanya 30 hari. Dan tidak ada buka puasa dari jam 4, tutup puasa jam 6. Itu cuma 18 jam doang. Ini nggak ada begitu di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya masuk. Seperti yang dikatakan oleh Mose tadi. Bersyukurlah si Mose ini katanya pernah sekolah di Israel ya.
Tapi saya lihat dia jadi kelihatan kurang memahami Alkitab hanya karena mungkin sudah terlokalisasi dengan agamanya. Karena kenapa? Nilai puasa tadi sudah diajarkan. Dan hal yang sama juga diajarkan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal 6 dikatakan, apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu kayak orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya mereka melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Orang berpuasa supaya hanya dilihat orang, nggak punya nilai puasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya hanya dari manusia. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi nilai berpuasa yang paling esensi diajarkan oleh Yesus adalah jangan kamu nih seperti si Nandar nih wajah nih, saya lihat nih, kelihatan dia berpuasa nih. Karena kenapa? Wajahnya seperti dilemas-lemasin kan begitu. Nggak boleh berpuasa begitu Nandar. Anda harus berpuasa minyak, harus gagah, penampilannya seperti pergi sedang sidang pengacara. Supaya apa? Supaya nggak dianggap orang bahwa sedang lagi berpuasa. Kalau dibuat-buat wajahnya seolah-olah berpuasa, apalagi lidahnya dijulur-julurin, aduh itu mana-mana bukan niat dan esensi dalam berpuasa. Oleh karena itu Yesus mengajarkan, perjanjian lama juga mengajarkan, bahkan si Mose tadi sudah memberitahukan nilai dan prinsip berpuasa itu harus masuk kepada nilai-nilai sikap. Jangan seperti orang munafik. Orang-orang Farisi itu begitulah berpuasanya. Mereka suka-suka dilihat orang, pergi jalan-jalan supaya orang tahu bahwa mereka berpuasa. Itu dilarang Yesus. Jadi nilai berpuasa ini harus kalian ubah. Bahkan nanti saya akan lanjutkan. Waktu sudah habis. Terangkan. Ya, waktu sudah habis. Silakan Abang dah, Bang Zuma. Iya, jadi saudara Rudi ini kebiasaan lama masih dilakoni ya. Suka memframing pernyataan-pernyataan Yesus. Ya karena memang beliau ini anti Yesus, anti Kristus. Jadi ketika dia membawa Matius 9 nomor 14 teman-teman, di situ mencoba melakukan tipuan. Kenapa? Karena yang dimaksud di sana itu adalah murid-murid Yesus, bukan murid-murid bukan murid-murid Yesus tapi murid Yohanes. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Apa kata Yesus? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuh, coba. Pada waktu itulah mereka berpuasa. Artinya ketika kemudian Yesus mempraktekkan puasa itu, maka murid-muridnya wajib hukumnya menjadi mempelai dari pengajaran Yesus. Apa itu? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku Yesus lakukan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau orang ini puasa enggak? Enggak. Enggak ada puasanya dia. Dan itu hukumnya wajib sebagaimana Imamat 16 yang saya terangkan tadi. Nomor 29. Wajib hukumnya kecuali mereka yang nyamar-nyamar. Makanya saya katakan agama Kristen ini bukan agama langit, agama buatan Romawi Yunani. Makanya nggak ada puasa wajib. Kalau agama Yahudi hukumnya wajib puasa. Yesus wajib puasa, Bani Ismail wajib puasa. Ini agama langit tuh. Tapi karena mereka ini bukan agama langit, tapi agama buatan manusia yang kayak gitu. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus yang berpuasa itu, yang 40 hari 40 malam berpuasa itu, maka dia telah membatalkan kewajiban puasa di dalam hukum Taurat. Itu inti daripada Efesus 2 nomor 15. Makanya mereka tidak mau tunduk lagi. Jasadnya orang Kristen itu tidak mau tunduk lagi di dalam keinginan daging. Mereka mengikuti semua keinginan daging. Apa yang mereka mau mereka makan, apa yang mereka inginkan mereka lahap. Itulah Kristen. Jadi agama Kristen ini sekali lagi saya katakan, demi Allah, bukan agama langit. Kristen itu agama buatan manusia. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan mau melakukan keinginan-keinginan seperti Yesus. Mereka pengikut
pengikut Bapak Paulus ini nggak berpuasa. Yesus mengatakan wajib hukumnya. Kalau kau percaya, ikuti aku. Puasa gitu. Baik, terima kasih Bang Zuma. Waktu sudah habis. Mas Indra, monitor silakan. Ya, Mas baik. Indra. Saya perlu menjawab langsung pakai Al-Quran saja, karena ini dikaitkan dengan kitab yang diimani oleh Lairudi dan Pak Framing ya. Dia mengatakan berarti ketika disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, dia menganggapnya ini dari Yahudi dan Nasrani, tapi ini salah ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dia Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya. Musaddiqan lima bayna yadayhi, yang mengkoreksi ya, yang mengkoreksi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Maksudnya apa? Kitab-kitab yang ada pada orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, terus kelanjutannya Allah katakan wa anzala taurata wal injil, dan sebelumnya Allah menurunkan Taurat dan juga Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Artinya apa? Bahwasanya Injil dan Taurat ya, itu maknanya tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena min qablu hudan linnas, karena yang sebelumnya itu menjadi petunjuk bagi manusia. Adapun yang Al-Quran luruskan adalah yang ada pada kalian hari ini. Yang kalian klaim sebagai Injil padahal bukan Injil. Yang kalian klaim sebagai Taurat padahal bukan Taurat. Yang kalian klaim sebagai Zabur padahal bukan Zabur. Dalilnya Ali Imran tadi, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, menurunkan Al-Quran dengan sebenarnya. Musaddiqan lima bayna yadayhi, yang ada di dua tangan orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa dua tangan? Yahudi dan Nasrani. Yang kitab mereka dianggap sebagai kebenaran, tapi Al-Quran luruskan. Yaitu apa? Wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnas. Dan Allah sebelumnya menurunkan Al-Quran, Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Kalau kita berbicara Taurat dan Injil, itu bukan yang ada pada Lairudi dan Framing hari ini, tetapi yang jadi petunjuk bagi manusia. Kemudian setelah kitab itu mengalami perubahan, diturunkan Al-Quran. Ya, nazala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi. Nah, lalu ketika Injil itu sudah tidak pada aslinya, ya kan, sudah dirubah-rubah. Lalu bagaimana Taurat dan Injil yang sebenarnya? Taurat dan Injil sebenarnya yang diklarifikasi oleh Al-Quran tentang Musa dan Isa, itulah yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bilang apakah ada kewajiban pada orang-orang terdahulu tentang puasa itu? Tentunya ada. Ya kan, dan itu syariatnya tidak jauh berbeda dengan umat Islam. Saya tadi katakan bahwa puasa itu dari kata soma yasumu siyaman, artinya menahan diri, bukan mengendalikan diri. Lain, menahan diri. Yang tadi Rudi katakan mengendalikan diri, bukan. Soma artinya menahan diri. Nah, kemudian yang terjadi pada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai umat Islam, diwajibkan atas kamu untuk menahan diri. Secara bahasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Orang-orang sebelum kalian yang beriman kepada Musa dan Isa dengan sebenarnya. Baik. Oke. Saya dulu Lairudi ya. Silakan. Ya, oke. Jadi gini. Nah, kalian seringkali menyebut berpuasa menahan diri. Artinya penekanan menahan diri yang ditekankan adalah kepada personalnya. Jangan dipaksa orang menahan jualan, lalu orang yang menahan dalam hal berpuasa. Kalau kalian tahu esensi daripada menahan diri, biarkan orang makan di depanmu. Biarkan orang jualan di sana, mereka mencari nafkah. Itu namanya esensi puasa. Menahan diri, bukan orang yang disuruh menahan, bukan orang yang disuruh jangan jualan. Lalu di mana esensi? Kalian dari tadi cerdas banget mengatakan menahan diri, tapi tidak paham pengertian menahan diri. Nah, dari tadi juga saya udah tanya sama Juma, bagaimana Juma kamu mewajibkan standar berpuasa menurut orang-orang sebelumnya? Kamu nggak kasih tahu bagaimana standarnya. Bahkan saya sudah komparasi bagaimana di dalam kita perjanjian lama. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Juma, kalau Nabi Kanjeng Muhammad adalah Nabi keteladanan kalian, buktikan dalilnya di mana Kanjeng Nabi Muhammad berpuasa 30 hari 30 malam.
supaya kalian tahu bahwa kalian juga meniru dari dia. Jangan kalian ambil dari kitab sebelumnya, udah gitu juga kalian tidak tahu di mana kitab sebelumnya itu yang kalian jelaskan. Kalian tidak memberitahukan, dan bahkan si Mose tadi bilang, oh kitab bukan kitabnya Lairudi, bukan kitabnya Framing, bukan kitab Injil dan Taurat. Lalu kitab mana yang kalian temukan itu? Nah, kalian artinya bingung nih. Kalian itu nggak tahu apa yang menjadi acuan dasar kalian dalam berpuasa. Nah, sekarang kasih tahu di mana nabi kamu berpuasa dan kapan dia berpuasa 30 hari 30 malam. Kasih tahu sama saya supaya saya lihat keteladanan kalian dalam berpuasa. Nah, kalian malah ngikutin Musa 40 hari, Yesus 40 hari. Lah, itu 40 hari, kamu 30 hari. Kenapa harus 30 hari? Udah begitu, nilai-nilai berpuasa pun kalian nggak tidakkan. Jadi apa yang kalian tentang berpuasa itu? Kalian hanya beragama, kalian hanya sekedar seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 4 tadi, itu hanya sekedar bagaimana perilaku-perilaku orang-orang munafik, di mana mereka supaya hanya dilihat, diketahui orang. Itu yang dimarahi oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 tadi. Jadi kalau kalian berpuasa, berpuasalah dengan esensinya. Tahan dirimu, jangan paksa orang menahan diri kamu, supaya nilai-nilai puasa itu bernilai dalam hidupmu. Jangan menjadi mudarat, menciptakan menciptakan mudarat dari puasa. Hati-hati dengan cara seperti itu, tidak boleh. Dengan apa? Sabar, tahan diri, ya. Jangan oleh karena orang minum, makan di depanmu. Baik, terima kasih terangkan langsung. Lairudi masuk. YouTubeku dulu. Suaraku ada nggak? Dengar pakai kuping ini nah. Oke, terima kasih ya. Saya bingung ini punya nada ini kok patah-patah terus. Oke, sebentar saya lihatkan di YouTube. Ya kalau mati kita tahu. Oke, terima kasih. Langsung tancap das ya. Kawan-kawan, lagi-lagi Nandar mau Nandar Zulkifli mau berbohong kepada umat, kepada banyak orang. Al-Quran menjelaskan apa itu puasa. Surah 5 ayat 95, jikalau kau membunuh hewan, maka kau berpuasa. Surah 4 ayat 92, jikalau kau membunuh manusia, maka untuk membayar pada ayatnya itu harus puasa 2 bulan. 6 ayat 5, jikalau Nabi menceraikan istri, maka berpuasa. 58 ayat 4, mencari budak. 19 ayat 26, Maryam berbicara, puasa. Gak ada dibuat situ. Puasa menahan makan dan minum 30 hari 30. Dasar kau apa? Apakah kau membunuh hewan? Apakah kau membunuh manusia? Apakah kau menceraikan istri? Apakah kau mencari budak? Atau kau seperti Maryam? Gak ada. Jadi jangan kau karang-karang Zulkifli. Dari tadi ku tanya, Nabi mana yang melakukan puasa Nabi dalam Al-Quran? Gak bisa sampai sekarang kau tunjukkan. Kecuali ada. Jadi kalau kau bilang Kristen agama buat-buatan, Islam aku bilang agama gua hero. Yang gak jelas Nabi mana yang disebutkan. Kan begitu. Maaf ya, disclaimer, jangan pernah lapor polisi. Saya punya hak yang sama dengan dia. Dia mengatakan kami agama buatan, kalian juga agama buatan gua hero. Produk gua hero. Kemudian kamu membuat Injil itu lucu cara menerjemahkan kamu. Jelas saya ini kan jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Maksudnya mempelai laki-laki itu Yesus, sahabat-sahabatnya murid. Mereka tidak akan pernah berduka cita bersama Yesus, sama dengan kami. Kami tidak akan pernah berduka cita bersama Yesus. Maka dibilang selanjutnya Pak, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Sama dengan kami, ketika Yesus kami tinggalkan, ketika Yesus kami campakkan, barulah kami harus berpuasa. Tapi selama Yesus bersama kami tidak perlu puasa. Pahami dulu itu Kifli. Ya, yang kau bilang Esra, siapa si Indra Moshe? Wah, itu kitab-kitab dahulu, kitab Bible sudah diubah-ubah. Jangankan kau, Allah SWT saja tak berani, tak pernah menyebut apa yang diubah. Sampai detik ini nggak ada tuh. Bahkan isi Taurat saja Allah nggak tahu. Hanya orang Kristen tahu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Tahu nggak Allah SWT 5 kitab? Nggak tahu. Nggak ada karena tak tersebut dalam Quran. Sekarang Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada nggak di Quran dibunyikan itu? Nggak ada. Yang ada Injil Waraka bin Naufal. Itulah ketetapan kalian. Kenapa kau kutip-kutip dari kitab kami?
Sama saja kau menampar muka Tuhanmu, yang Tuhanmu tidak hanya mengatakan Taurat tapi tak tahu isinya, hanya mengatakan Injil tak tahu isinya. Lantas apa yang kau yakini? Coba buka sekali-sekali dari Quran. Terima kasih. Baik, waktu habis, Lairudi. Silakan Abang Dazuma. Ya, baik. Jadi terkait dengan puasa, ini tema kita puasa ya. Sekali lagi saya katakan, umat Islam itu wajib hukumnya puasa. Umatnya Yesus juga wajib hukumnya puasa. Yesus juga melakukan puasa. Kristen ente. Kristen itu buatan, bukan agama langit. Kalau yang namanya agama langit itu tunduk kepada perintah-perintah yang didatangkan oleh para nabi. Yesus diutus kepada Bani Israel, punya pengajaran. Makanya kuncinya adalah, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya, jika engkau tidak percaya kepada aku, ya jangan kau lakukan. Kau ikuti orang yang berbicara tentang selain yang aku beritakan. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada ahli kitab, waspada kepada orang Farisi. Paulus ahli kitab, Paulus orang Farisi. Paulus memberitakan batal itu puasa. Makanya orang Kristen sebagai pengikutnya tidak lagi puasa. Itu yang harusnya kamu bantah. Jangan kau petantang-petenteng kepada Islam yang puasanya wajib hukumnya. Berkaca bahwa Yesus puasa, temukan dirimu tidak berpuasa. Umat Islam lebih pengikut Yesus daripada kami. Iya, itu alasannya karena kamu bukan pengikutnya. Terkait dengan nabi-nabi berpuasa atau seperti apa puasanya, Al-Quran sudah menerangkan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum mam kasasna alaika wa minhum man lam taksus alaika. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Itu Al-Quran menerangkan seperti itu. Yang intinya kemudian diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkannya orang-orang masuk ke dalam golongan nabi, orang-orang masuk dalam golongan rasul, orang-orang sebelum kamu. Berarti nabi dan rasul terdahulu meskipun tidak diceritakan wajib hukumnya berpuasa. Kalau Anda tidak percaya, pelototin imamat. Ternyata memang hukum puasa itu wajib. Yesus melakukan itu, dan Yesus menekankan kepada muridnya, bukan pentuhannya ya, muridnya. Jika engkau percaya kepadaku, engkau juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku berpuasa, kau juga wajib pokoknya berpuasa, karena aku berpuasa. Kecuali kamu lebih percaya kepada penyesat, janganlah kau berpuasa, karena ajaranku sudah dibatalkan. Menurut mereka dia bahwa aku mati untuk menebus kalian dari berpuasa. Begitu. Aman Pak, siap. Baik, silakan Mas Indra Mose, tahan dulu Rudi, lanjut. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, orang Islam, diwajibkan atas kamu menahan diri. Siam di sini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa dalam hal ini adalah patuh, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu bertakwa. Nah, jadi ketika orang Islam itu disuruh puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang patuh. Patuh itu adalah dilarang dia tinggalkan, diperintah dia laksanakan. Nah, di dalam puasa itu seperti itu. Nah, bagaimana ketentuan berpuasa? Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Nah, ketentuannya seperti apa? Allah jelaskan di sini di dalam ayat ke 187. Bagaimana ketentuan berpuasa? Allah katakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Pada malam di mana kamu diwajibkan berpuasa, kau boleh bergaul dengan istrimu. Ya. Hunna libasul lakum antum wasallam, alimallah, dan seterusnya. Kemudian
Di sini Allah juga katakan pada malam hari bulan Ramadan, Allah katakan wa kulu washrobu. Pada malam hari Allah katakan dalam konteks ayat yang sama di atas. Wa kulu washrobu, dan makanlah kalian dan juga minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kelihatan bagi kalian benang putih di antara benang hitam, yaitu garis sinar yang pertama muncul menjelang bergantinya antara malam dengan pagi. Nanti bisa dilihat kalau malam-malam itu pas azan subuh itu ada seperti garis memanjang bersinar, itulah matahari mau terbit. Di situ tidak boleh lagi makan dan minum, dan juga tidak boleh lagi menggauli istrinya. Seperti itu. Minal fajar, yaitu dari fajar. Kemudian dikatakan summa atimus siyamu ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian setelah dilarang makan dan minum dan juga dilarang menggauli istri sampai apa? Atimus siyama ilal lail. Maksudnya apa? Sampai genaplah waktu malam, yaitu apa? Gharibasy syams, tenggelamnya matahari. Nah, itulah ketentuan dalam Islam. Ketika secara bahasa puasa adalah menahan diri. Nah, bagaimana menahan dirinya? Menahan dirinya adalah ketika fajar, adzan subuh dikumandangkan, sampai ketika adzan maghrib dikumandangkan, dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Allah sebutkan, rafasu nisaikum, menggauli wanita-wanita kalian, artinya berhubungan biologis, berhubungan intim, dan juga kulu wasrobu, yaitu tidak boleh makan dan minum. Itulah ketentuannya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam kitabnya Bang Framing dan Lairudi, di situ ada ketentuan puasa. Islam jelas puasa itu ya seperti itu, menahan dari makan dan minum dan berhubungan badan di jam yang ditentukan. Nah, kalian ini puasanya seperti apa? Harus dijelaskan dong. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Siapa? Lairudi dulu apa terangkan? Oke, Aku dulu lah ya. Oh, Aku silakan, dulu aja. silakan. Oke, terima kasih ya. Kawan-kawan, mereka ini berdusta kepada kita. Dia kira kita tidak tahu ajaran mereka. Dia membuka surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu ini ya, berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa yang diwajibkan kepada mereka? Kita lihat di sini tafsir Ibnu Katsir bahwa orang-orang terdahulu itu berpuasanya itu hanya 3 hari. Bentar ya. Mana dia tadi itu tafsir Ibnu Katsir? Sabar. Stop dulu waktunya sebentar, geng. Aku mencari tadi udah aku blok. Sebentar, biar enak. Sebentar. Ayo. Sebentar. Mana tadi nih? Waduh, mana lagi nih? Bah, tunggu dulu. Sebentar, ada tadi dia. Sabar. Waktu habis. Sebentar lah. Sabarlah, kita kan ini berdiskusi. Sebentar, aduh. Aku tadi karena membacakannya itu jadi lupa. Lakukan setiap hari. Tunggu ya. Ini nih. Oke. Lanjut. Ini ya, baca baik-baik. Kemudian Allah SWT menjelaskan batas hari yang dilakukan pada puasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakannya, yang akibatnya nanti tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikian cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hal-hal ini masuk oleh pemerintah puasa bulan Ramadan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi pada awalnya itu 3 hari tiap bulannya. Dan orang-orang terdahulu itu diambil karena orang-orang terdahulu juga berpuasa 3 hari. Ya, setiap bulan. Tidak ada langsung 10 bulan. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan. Oke, kalian mengikuti ibadah puasa silakan. Tetapi kan kalian puasa yang bagaimana kalian nggak tahu. Sudah saya jelaskan ayat-ayatnya. Tidak ada itu sebagai kegiatan tiap tahun. Tetapi kenapa itu dilakukan? Karena kamu membunuh orang, kamu mencari budak untuk kamu kuncit,
kemudian kamu membunuh hewan, kamu menceraikan istri, kamu mencari budak, kemudian untuk kalau Maryam kan tidak berbicara. Jadi yang mana kau lakukan puasamu dari situ? Apakah kau membunuh hewan maka kau berpuasa? Apakah kau membunuh manusia maka kau berpuasa? Apakah kau menceraikan istri maka berpuasa? Atau mencari budak maka kau berpuasa? Itu dasar kalian puasa. Gak ada yang lain, jangan kau tambahin. Kalau Zuma mengatakan agama kami agama karangan, agama entah apa katanya tadi, sama-sama saya bilang, sebulan kalian 3 hari berpuasa, maka agama kalian agama gua hero, karena tidak mengikuti firman Allah. Sebulan 3 hari, orang-orang terdahulu juga melakukannya. Sebulan 3 hari, ingat ya, mohon maaf, jangan lapor-lapor polisi, karena kita mempunyai hak dan hak yang sama. Kalian berbicara apa, saya berbicara apa. Ya, terima kasih. Itu aja lah yang aku bilang. Siap. Masih ada waktu, lanjut, 22 detik. lanjut. Ambil aja, Pak. Langsung, tancap gas. Saya lanjut. Jadi gini, di dalam apa yang dibacakan oleh saudara Rudi tadi Al-Maidah, sebenarnya orang Islam ini tidak membaca ayat-ayat mereka. Kalau di dalam Al-Maidah 89 itu konteksnya adalah jika seseorang asal-asal bersumpah tapi sumpahnya palsu, itu tidak boleh. Lalu disebutlah di situ supaya sumpahmu itu lebih konkret, lebih jujur, lebih benar untuk kamu lakukan, maka sumpahmu itu disertai dengan berpuasa. Nilai-nilai berpuasa tidak kalian pahami. Kalian hanya berpuasa 30 hari. Hal yang sama juga di dalam Maryam 26. Maka makan, minum, dan bersenang-senang hatilah kamu. Jika kamu melihat orang-orang manusia, maka katakanlah. Jadi jikalau kamu melihat orang makan, minum, bersenang-senang, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Aku telah berjanji berpuasa. Jangan ikuti orang itu. Jadi tahanlah dirimu. Melihat orang makan, melihat orang minum, melihat orang bersenang-senang. Jangan kamu paksa orang bersenang-senang karena puasamu untuk mereka tidak makan dan tidak minum. Ini bukan puasa yang diajarkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Islam harus mengubah cara berpuasanya. Tolong pada saat puasa jangan ditutup warung, dibuka, mal-mal dibuka semua. Jangan hari pertama ditutup, hari kedua dibuka lagi. Biarkan semua berjalan dengan baik. Kerja. Kalau kamu mau tidak kerja, ya kamu cuti. Bilang aku tidak masuk karena saya berpuasa. Jangan dipaksa di pemerintah di negara ini berpuasa dengan cara seperti itu, karena itu bukan ajaran berpuasa yang ditulis di dalam Maryam pasal 26, dan ini Al-Quranmu bukan dari ayat saya. Nah, untuk konteks Kristen, berpuasa kami diajarin itu punya esensi, punya prinsip yang kuat, yaitu bagaimana kami di dalam Matius pasal 17 ayat 21 dikatakan apa? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dalam konteks Matius 17 itu adalah kisah di mana seorang dalam keadaan sakit dirasuki oleh roh setan. Maka supaya kuasa setan itu tunduk kepada kamu, ini nilai puasa kekristenan. Berpuasalah, lalu usirlah setan itu, maka setan itu pergi dari kamu. Itu Pak, sebenarnya yang harus berpuasa. Sedikit ya, sisakan sedikit. Ya, silakan. Ya, ini. Sekarang ku perkuat bahwa puasa yang dilakukan oleh Zulkifli dan kawan-kawan ngawur. Ini sungguh telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Riwayat ini dari Mu'az Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, bacalah ini ya. Ibnu Katsir dari ayat yang diberikan si Mose tadi. Entah mana. Terus kutanya, mana Nabi yang melakukan puasa? Oh, memang tidak ada tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak. Gampang kali. Terus kau langsung merujuk ke imamat. Enak kali kau. Si Mose bilang kitab imamat itu, kitab Taurat sudah diedit, sudah diubah-ubah. Kok kau ambil dari yang diubah-ubah? Silakan. Terima kasih. Ngawur. Baik, waktu habis. Silakan Abang dah. Iya, jadi ya beginilah kalau umat panik dan agamanya memang bukan dari para nabi ya. Kalau agama mereka ini dari nabi, maka sejatinya mereka menampilkan kenapa mereka tidak berpuasa seperti Yesus. Tapi mereka hanya nyerang Islam, tapi mereka nggak paham Islam.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berhari rayalah karena melihatnya pula, melihat hilal bulan. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Kami berpuasa bersama Nabi Muhammad SAW selama 29 hari, lebih sering daripada 30 hari. Itu dikatakan oleh siapa? Ibnu Mas'ud, sahabat beliau yang mengatakan itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Fattabi'uni, ikutilah aku." Beliau puasa, kami puasa. Yesus puasa, Kristen nah, ada itu. Inilah yang seharusnya Anda bantah. Orang-orang terdahulu wajib hukumnya puasa. Umat Islam itu tidak seketika turun perintah 30 hari dalam bulan suci Ramadan puasa. Tidak. Syariat Islam itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Yang celaka kalian itu ngambil langsung satu gepok kitabnya agama lain, tapi kalian tidak lakukan. Kamu cuma ngambil kitabnya orang, nempel di kitab kalian sebagai pembenaran kitab kalian untuk melegalkan ajaran yang ada dalam kitab kalian, sehingga kalian menobatkan kitab orang perjanjian lama. Kitab buatan kalian perjanjian baru. Untuk apa? Untuk menghapuskan puasa. Padahal Yesus mengatakan apa? Tidak semua orang yang menyeru aku, nabi, rasul, kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Wajib berpuasa. Itu kehendak Bapak tuh. Jadi kalau ada yang tidak berpuasa, mengaku pengikut Yesus, itu penyusup. Itu adalah serigala nyamar domba. Oke, Yesus puasa, patahkan itu. Jangan Anda lari ke kitab yang Anda tidak paham. Anda lari ke Al-Quran, lari ke hadits. Ilmu nggak ada. Belajar kitab aja tidak. Ajaran Yesus aja nggak paham. Terangkan ke kita. Yesus itu hukum wajib puasa. Dia melakukan puasa. Pengikutku yang percaya kepadaku wajib puasa. Itu perkataan Yesus. Kenapanya kalian tidak puasa? Kenapa? Karena kalian itu adalah serigala berbulu ayam. Serigala berbulu domba. Ngaku-ngaku pengikut tapi nggak puasa. Terima kasih Abang Dah. Silakan Mas Indra Mose. Lanjut. Mas Indra Mose. Halo Mas Indra Mose. Dia mandikan anaknya, lari. Lanjut. Bentar, saya lagi nyalakan kamera ya. Bentar, saya nyalakan kamera dulu baru disetar ya. Saya mau transfer dalil. Oke, siap. Simpan. Ya, mana nih TikTok kok susah ya? Oke. Mana? Mana belum? Kamera. Waduh. Ya. Siap. Jadi ini yang Rudi tadi baca, kebiasaan Rudi ini kalau membaca suka potong-potong, nggak sesuai dengan konteks gitu loh. Ini saya akan baca sampai selesai. Ya. Ada ruku itu. Jadi harus bijak kalau membaca itu, jangan Mas Indra potong-potong. di handphonenya tolong di. Oke, silakan. Oke, ya saya bacakan ya. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Ya, riwayat ini dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha, Qatadah, dan Ad-Dhahhak Ibnu Muhazim. Puasa demikian masih terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Allah menasaknya, menghapusnya dengan puasa bulan Ramadan. Abad Ibnu Mansur meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sehubungan dengan makna firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, memang benar demi Allah sesungguhnya ibadah puasa diwajibkan atas umat yang telah lalu sebagaimana diwajibkan atas kita. Oke, bentar ya, dikit lagi.
sebulan penuh. Yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat ialah hari-hari tertentu yang telah dimaklumi dan telah diriwayatkan dari hadis Abdurrahman Al-Mukri yang mengatakan telah mendatangkan kepadaku Said ibnu Abu Ayyub, telah mendatangkan kepadaku Abdullah ibnu Walid dari Abu Rabi, seorang ulama Madinah, dari Abdullah bin Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa bulan Ramadan diwajibkan atas Allah atas umat-umat terdahulu. Nah, demikianlah nukilan dari sebuah hadis panjang yang sengaja kami singkat seperlunya menyangkut pembahasan ini. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi Ibnu Anas, dari orang yang menerimanya dari Ibnu Umar, yang pernah mengatakan sehubungan dengan maknanya. Artinya apa? Memang dulu puasa buat umat Islam itu adalah memang setiap bulan dicicil 3 hari selama setahun. Tapi ketika Allah turunkan syariat puasa di bulan Ramadan, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya kemudian Allah jelaskan, ya kan, di sini. Mana ya? Waktu saya post dulu. Syahrul Ramadan alladzi, di sini katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kenapa kemudian Allah menggantinya puasa yang darinya itu per bulan 3 hari per bulan ya sampai setahun, Allah ganti di bulan Ramadan? Allah punya alasan. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda. Nah, faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapapun yang sampai umurnya di bulan Ramadan maka berpuasalah. Jadi diganti karena keutamaannya. Habis. Mau saya tunggu sabar. Yang kau baca tadi dari mana, surah berapa itu yang Ramadan itu? Aku jadi penasaran. Tolong dibukakan. Oke, surat kedua ayat 185. Gak ada situ Ramadan. Yang tadi 83. Ibn Katsir kan tadi Oh, penjelasan. terjemahan kali di mana enggak ada. Yang mana itu 185? Sabar ya. Jangan baca dari terjemahan. Surah kedua ayat 185. 5 sebentar. Baca dari bahasa Arab dong. Ya, Ramadan dibuat situ ya. Iya dong. Bentar. Ramadana itu ya. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu Cakep, udah yuk. Karena Lanjut. siapa yang kamu di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan. Jangan, sudah waktu itu. Jangan belajar, ini sudah waktunya main, bukan waktunya Lanjut ya. teori. Buat timer Bukan waktunya belajar. Nggak, tadi kan tidak dibukanya. Udah lama, 1, 2, 3 mulai. Tunggu sebentar. Ini suara aku nggak ada. Sebentar. Tunggu sebentar. Pak, apa duluan? Bapak yang satu lagi duluan. Oke. Ya, lanjut. Nah, jadi saya sudah menyampaikan tadi dasar-dasar berpuasa dari Al-Baqarah 183, Al-Maidah 89. Itu justru kalau orang bersenang-senang, kalau di dalam, dan juga dari Maryam 26, kalau orang bersenang-senang, makan-makan, minum-minum, jangan dilarang kalau pada saat kamu berpuasa. Ingat itu ya. Itulah ajaran Al-Quran. Nah, bagi kekristenan, puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban, di atas kewajiban. Wajib iya, tapi ada level lebih tinggi lagi di atas kewajiban. Apakah itu? Tadi saya sudah pembukaan di dalam Matius pasal yang ke-20, pasal 17 ayat 21. Kalau kita berpuasa itu harus ada power, ada kekuatan, ada otoritas mengubah sesuatu, khususnya konteksnya. Jikalau ada sakit, diberpuasain, orang itu diduain sembuh. Jika adalah masalahmu, kamu lagi dalam keadaan bermasalah, kamu berdoa dan berpuasa untuk Tuhan, maka masalahmu diberikan jalan keluar. Jika kamu mau melayani, maka di dalam pelayanan itu kamu mau melihat pertolongan Tuhan, berpuasalah. Dan hal itu terus dilakukan oleh para rasul-rasul. Di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah dan kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kuteruskan bagi mereka. Puasa membuat Roh Tuhan berbicara.
ada Tuhan hadir untuk menjelaskan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaannya di dalam melayani Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan penderitaan dera apapun, kita tetap kuat dalam berpuasa. 2 Korintus pasal 6 ayat 5. Di dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kesusahan, dalam menjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi berpuasa itu menanggung sebuah penderitaan dari diri kita, permasalahan kita. Jangan kita berpuasa membuat orang menderita. Kalau kita berpuasa membuat orang menderita, akhirnya orang itu nggak bisa makan bebas, akhirnya orang itu terintimidasi, akhirnya orang itu dijagain warungnya supaya jangan buka. Itu bukan puasa. Jadi kembalikanlah seperti di dalam Yesaya pasal keberapa, nanti saya akan baca ayatnya. Biarlah kamu berpuasa, jangan memukul budakmu, jangan menekan orang lain, jangan kamu paksakan puasa itu, tapi berpuasalah kamu dengan berpuasa yang sebenar-benarnya. Nanti saya akan baca hal ini di dalam 18 detik, cepat. lagi. 18 detik, cepat. Oh ya udah, 18 detik. Lanjut Pak Rudi. Lanjut lagi. Lanjut Pak Rudi. Ya, terima kasih. Ya, saya jadi teringat lagi apa yang dikatakan si Zulkifli tadi. Asal usul Ramadan itu bahwa Nabi melihat bulan, katanya hilal. Ya, ganti timer. Ya. Nah, sekarang kamu sudah menunjukkan tadi tafsir itu. Artinya perintah itu yang pertama kau ambil tadi ikut nabi-nabi terdahulu. Artinya betul sebulan 3 hari. Kemudian kalau mengutip lagi jadi dirubah Allah menjadi Ramadan. Tapi saya tidak tahu dalam situ dan saya baca tidak ada 30 hari. Tetapi sekarang saya baca tafsir Ibnu Katsirnya ya. Tunggu dulu, saya buka dulu kamera ini. Sabar dulu. Ya. Nah ini. Tafsir Ibnu Katsirnya begini. Allah SWT memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Karena dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa bulan Ramadan pula kitab Allah lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Lah, kenapa jadi sebelumnya? Berarti semuanya sama dong. 30 hari puasanya. Faktanya enggak demikian orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi seperti itu 30 hari puasanya? Enggak ada. Bahkan tadi dibilang dalam sebulan 3 hari 3 hari. Lantas bagaimana kita mempertanggungjawabkan antara hadis-hadis ini, antara tafsir-tafsir ini? Wow, di tafsir tidak ada. Yang ada di Al-Quran maka di Al-Quran ada kan mengikut Nabi sebelumnya. Dan Al-Quran mencatat apa dasar kau berpuasa, itu nggak bisa kalian jawab. Sudah kujelaskan surah 595, surah 492. 6 bagi 5, 58 bagi 4, 19 bagi 26. Saya meniru si Cuma ya, nomor kan ya, saya bagi-bagi. 5 bagi 95. Sudah jelas, apalagi? Itu lakukan kalian kalau mau berpuasa, nggak ada di luar itu. Pahami dulu itu. Setelah itu, kalau kalian sudah cukup umur, barulah kalian cari siapa nabi kalian yang berpuasa sebelum Muhammad. Jangan lari ke imamat. Allah SWT tidak mengenal imamat. Dan aku bilang, kasihan aku lihat kalian terlalu berharap kepada kitab Yahudi tapi menyangkal Yahudi. Terlalu berharap kepada kitab Kristen tapi menghina kitab Kristen, diubah tapi mengemis terus. Ya sekali-sekali punya pendirian. Ini loh ayatnya dari Quran. Ini loh ayatnya jelas dikatakan Nabi Ibrahim berpuasa, kan hebat. Ini langsung ke imamat. Apa urusannya imamat sama Al-Quran, bro? Gak ada urusan, gak ada kaitan. Taurat Allah SWT tidak ada tertulis imamat. Jangan ngarang-ngarang kalian. Itu asumsi liar kalian. Demi paniknya kalian, menutupi kepanikan kalian, membenarkan Al-Quran melalui Bible. Itu yang pasti. Buka dong kitab-kitab Al-Quran. Hud 1, pahami itu. Pasti ada di dalam Al-Quran. Nabi itu yang puasa siapa, berapa lama puasanya, agar bisa kita pastikan menirunya. Jangan lari ke Bible, malu. Terima kasih. Oke, silakan Abang dah. Iya, jangan lari ke Bible. Sementara sepanjang dialog larinya ke Al-Quran dia. Ada malu. Dikatakan Yesus berpuasa, dia tidak berpuasa. Tidak dibantah. Dikatakan agamanya bukan ajaran para nabi. Tidak dibantah. Al-Quran dengan Islam 1400 sudah berdiri tegak. Tanpa ada embel-embel pembaruan dan seterusnya. Ibadahnya aku,
akurat, kitab sucinya akurat, Tuhannya akurat, Nabi dan Rasulnya akurat. Loh, agamanya terkait puasa aja kelimpungan. Ini apa-apaan ini agama nih? Ya itu disebabkan karena agamanya buatan manusia, gak mampu dipertanggungjawabkan. Kalau Anda mengatakan puasanya jangan menutup warung dan seterusnya, itu oknum. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran seperti itu, nggak ada pula dalam hadis seperti itu oknum. Kenapa? Karena negara ini negara hukum, ada aturan mainnya. Sementara Anda sadar tidak, Yesus itu mengobrak-abrik meja dan barang dagangan orang. Anda lupa di situ. Tapi itu bukan permasalahan kita. Marilah kita berdamai dengan ajaran orang yang kita anggap sebagai panutan. Rasulullah Muhammad SAW puasa, kami puasa. Oke, Yesus berpuasa, kalian tidak berpuasa. Kalau kalian puasa kok, di mana kalian puasa? Wajib, wajib. Baik menurut kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Islam, puasa itu wajib. Di Kristen tidak wajib. Itu yang Anda patahkan. Kenapa kami di sini di Kristen? Ketika Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan berpuasa sama seperti aku. Kenapa kami tidak puasa? Karena alasannya A, B, C, D. Itu yang harus kalian patahkan. Atau jangan-jangan kalian sudah nyerah, sudah ngaku bahwa kalian memang hanya penyusup, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan, jika kau percaya, maka kamu kemudian melakukan. Aku puasa, kamu harusnya puasa 40 hari malam. Yesus berpuasa non-stop. Kalian penyusup, hanya jual nama Yesus tapi bukan pengikutnya, hanya pentuhan. Kalau kami jelas, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, kami ikut kepada beliau. Beliau berpuasa, kami berpuasa. Beliau saat sholat, kami lakukan hal yang sama. Itu baru dikatakan pengikut. Beliau takbir, kami takbir. Beliau ruku, kami ruku. Beliau sujud, kami sujud. Lah, Yesus puasa, kalian tidak puasa. Ini gimana ceritanya disebut pengikut? Jadi itulah yang Anda harus bantah. Tolong luruskan ini. Bahwa kalian bukan pengikut, kalian adalah penyusup. Demikian. Baik, terima kasih. Waktu habis. Silakan Mas Indra. Bentar ya, tunggu kamera nyala baru saya itu ya, di itu kan ya. Oke, siap. Ini langsung pakai kamera nih. Ya. Jadi Lerudi bilang, wah di umat terdahulu mana ada orang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita lihat nih. Yaitu Yeremia pasal 36 nomor 9. Wahi basyana hahamishit liyo hakim ben Yosiyahu melek Yehuda behodes hatesi karu som livne Adonai kol haam Yerusalem wa kol haam habbaim me'are Yehuda Yerusalem, yang artinya nih di atas nih. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Raja Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Dengar ya suara saya. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi mereka berpuasa di bulan ke-9, berarti sebulan penuh. Nah, kita lihat urutan bulan Ramadan itu bulan keberapa sih dalam Islam? Kita lihat ya. Nah, ini urutan bulan-bulan di dalam Arab ya, dalam bahasa Arab. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban. Nah, tuh 9 gue besarin tuh. Ramadan. Nah, namanya doang beda, tapi ternyata mereka puasa di bulan 9, teman-teman. Oke, untuk Lerudi jedor ya. Selamat datang di Kemunafikan. Oke. Kemudian untuk Pak Framing ya. Pak Framing tadi mengambil kisah tentang Maryam, yaitu kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu. Dan jika ada orang yang datang kepada kalian katakan aku berpuasa. Maksudnya apa? Ini seperti umat Islam juga. Kulu wasrobu hatta yatabayyana khaydi minal aswadi minal fajar. Artinya apa? Pada saat kau dibolehkan makan, kau makan.
Tapi ketika disuruh siam, maka kau berpuasa. Jadi Maryam juga setelah melahirkan Isa dan menggendongnya, Allah katakan, hai Maryam, makan dan minumlah. Kulu wasrobu, kau makan. Nah, tapi setelah kau makan ini selesai, waktunya habis. Nanti ketika orang datang, itu pas waktunya kau puasa. Katakan, aku sedang puasa. Nah, pada saat Maryam itu kedatangan orang, dia dalam berpuasa, ya dia tidak makan. Karena emang udah nggak boleh makan kalau lagi puasa. Sama dengan orang Islam. Ketika dibolehkan buka sampai sahur, makan terus nggak apa-apa. Tapi ketika sudah waktunya puasa dari fajar sampai maghrib nggak boleh. Jadi ini salah memahami Al-Quran, memang jadi konyol ya. Tetapi saya serahkan ke Bang Kim aja waktunya karena dua sekali itu menurut saya. Silakan. Iya, jadi saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan Islam selama teman-teman tidak mendudukkan perkara ajaran Yesusnya didamaikan dengan ajaran Kristennya. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kristen nggak ada puasa. Ini dulu kalian damaikan dulu supaya Anda itu tidak dikatakan sebagai penyusup, menjual nama Yesus. Kami pengikut, kami anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan apaan bandel gitu? Ya Tuhannya puasa, dia hanya tidak puasa. Itu luruskan dulu itu. Terima kasih Banda. Silakan, Lerudi. Oke, terima kasih ya. Siapa dulu? Halo? Aku dulu Lerudi. Silakan. Ya, saya dulu. Silakan. Ya, jadi tar dulu, Juma. Kalau bahasa kamu bereng-bereng apa artinya ya? Lanjutlah. Nah, jadi janganlah berpuasa puasa bereng-bereng. Puasa. Ya, jadi oleh karena itu puasa yang harus kita pakai seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Kita bersyukur negara kita mengamankan kemarin kelompok tertentu. Ketika berpuasa, mereka tonjokin orang. Begitu berpuasa, mereka tutup warung mereka. Tapi puji Tuhan, negara kita ini ternyata masih berdiri tegak dengan segala keberadaan aturan undang-undangnya. Dan memang mungkin negara kita ini harus berpegang kepada Yesaya ini. Karena kenapa? Kalau berpuasa jangan mukul-mukul orang, jangan tinju-tinju orang. Cara berpuasa seperti itu adalah cara berpuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya kamu berpuasa yang kukehendaki merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu segala lapik tidurmu, sungguh-sungguh itulah yang aku berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau berpuasa itu sebenarnya menyiksa diri, jangan menyiksa orang lain. Jadi kalau kalian mau berpuasa, siksalah diri kalian. Karena memang historikal, asal-usul berpuasa itu memang harus menyiksa diri. Ketika Daud sakit anaknya, dan saat sakit anaknya yang dicintai itu, maka dia berpuasa. Siapa tahu dia melalui puasa itu memohon kepada Tuhan, anaknya bisa hidup dan sehat. Dan dia membuat lapik tidurnya adalah dari abu. Dia menyiksa dirinya karena di dalam puasa itu dia memohon kepada Tuhan agar doa-doanya didengar. Artinya puasa memang harus menyiksa diri, jangan menyiksa orang. Oleh karena itu pahamilah puasa sebagai prinsip inisiatif sendiri agar diri sendiri disiksa, bukan orang lain yang harus disiksa di dalam berpuasa. Udah sampai berapa nih? Silakan Bang Rudi, ambil itu timer saya. Oke, terima kasih ya. Si Zuma bilang, wah, mana ajaran Yesus katanya. Lah sudah kubuka tadi Matius 9 itu. Apalagi sudah dijelaskan. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Karena artinya mereka tidak berpuasa. Tetapi pun kalau dikatakan demikian, orang-orang karismatik berpuasa, Zuma Katolik berpuasa. Jangan salah kau. Tetapi tidak seperti kalian ditentukan tanggalnya. Maka kami berpuasa itu bebas, mau besok aku berpuasa bisa. Karena memang berpuasa itu artinya apa? Menyiksa diri, menyangkal diri, menjaga diri kayak kata si Mose tadi. Gak perlu pakai tanggal-tanggal. Pahami dulu itu Zuma. Kemudian kau bilang kami berpuasa ikut ajaran Nabi Muhammad. Salah satu ajaran Nabi Muhammad, kenapa dia berpuasa? Karena dia menceraikan istrinya.
Ya kau gimana? Kau berpuasa kenapa? Nggak ada. Nanti tolong dijawab bahasa Arabnya berpuasa apa? Biar kita cocokkan dengan semua kalimat puasa yang kalian bilang itu. Ya. Kemudian kalian sudah panik. Cara panik itu mengatasi diri bagaimana? Mengatakan kitabnya nggak ada, bukan dari para nabi, bukan dari ini. Ya, bagi kami 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan iblis-iblislah hantu belau yang berada di goa-goa, sekalipun itu malaikat pendosa. Berarti kalian agama apa? Kalau merujuk kepada ucapanmu, kan begitu. Apa saya bisa harus menyamakan seperti itu? Kan lawak. Kemudian kau lagi membilang, pengikut wajib puasa. Ya, kalau kau wajib puasa, ceraikan dulu istrimu, baru kau berpuasa. Itu yang ada di dalam yang tadi saya kasih salah satu ayatnya itu. Kenapa Nabi Muhammad berpuasa? Karena dia banyak istrinya diceraikan. Ya, untuk istrinya yang berpuasa mungkin tak. Nah ini surah An-An'am ayat 5. Saya belum temukan lagi kenapa dalil-dalilnya berpuasa. Dan berpuasa itu dalam bahasa Arabnya apa? Biar ku uji dulu. Karena aku curiga yang kalian bilang-bilang ini nggak jelas, berbeda-beda ayat satu dengan ayat lain mengenai arti bahasa Arabnya puasa itu. Kemudian kamu mengatakan Yeremia tadi, aduh sudahlah, malu kita malu. Nggak usah pala kalian ambil kitab kami. Wah itu bukan kitab kalian. Ya, di Bible kami tertulis. Kau terima atau tidak terima itu ada di kitab kami. Lah kitab kalian. Kau tadi menghina apa? Wah kitab Yahudi diambil. Lah hey bro, di Al-Quran hanya tertulis Taurat. Isinya apa? Allahu alam, goib. Di Al-Quran hanya tertulis Zabur. Apa isinya? Allahu alam, goib. Di Al-Quran tertulis Injil. Apa isinya? Allahu alam, goib. Semua goib. Lantas apa yang mau kau pertahankan mengenai nabi-nabi terdahulu? Kau udah enak sana udelmu mengatakan Bible itu begini begono, tapi tanpa sadar kau kutip-kutip diam-diam isi Bible yang kau katakan diubahlah di ini. Aduh malulah bro. Kitabmu ada Hud 1. Cari saja dari Quran pasti ada jawabnya. Kalian yang malas mencari. Ya, atau memang kalian sudah menyerah? Tidak ada itu di Al-Quran. Katakan tidak ada, selesai. Baru minta izin ke kami. Bro, kami ambil Yeremia. Oh silakan. Bro, kami ambil Imamat. Silakan kami bilang. Tapi satu catatan, jangan kau bilang palsu. Jangan kau bilang diubah-ubah. Jangan kau bilang diedit-edit. Karena kalau kami minta pertanggungjawabannya, kalian tidak mampu menunjukkan yang asli. Pahami. Terima kasih. Baik, silakan Abang Dazuma. Izin dulu, kita sampai jam berapa ya? Aku hanya bisa 1,5 jam ya. Berarti sampai ada sekitar sampai kamu malam lagi. Hah? lanjut. Aku masih sakit. Ya, sekali lagi putaran ya. Silakan Zoom. Oke. Baik. Jadi saudara berdua ini tidak ada sedikit pun menyentuh kaidah puasa yang diajarkan oleh para nabi gitu ya. Hanya mampu menyerang Islam dengan menggunakan kitabnya agama Yahudi. Anda mengatakan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada tanggal puasa. Di Islam ditetapkan puasa, di kitabnya Yahudi tidak ada ditetapkan. Anda keliru itu. Inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Wajib itu. Oke ya? Ditentukan tanggal ke-7, bulan yang ke-7. Tapi tidak katakan apakah itu Juli dan seterusnya, berdasarkan kalender saja, tetapi bulan yang memang harus betul-betul ditunjukkan sebagaimana yang diterangkan Al-Quran dan juga ilmu astronomi. Itu yang perlu Anda paham. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami mengambil kitab Yeremia, itu adalah kitab kalian. Sejak kapan kitab Yeremia itu difirmankan oleh Tuhan untuk orang-orang non-Yahudi? Tidak ada itu. Bahkan Anda baca Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian kitab Yeremia, kitab Imamat, kitab Ulangan diperuntukkan untuk orang-orang kafir, orang-orang tidak bersunat? Cobalah kalian belajar ya. Anda mengatakan isi Torah di dalam Al-Quran itu gaib. Itu karena Anda tidak belajar Quran. Itu karena Anda buta Al-Quran, membacanya aja tidak bisa, gimana bisa paham?
Kalau Anda bandingkan dengan kitabnya Yahudi yang Anda ambil, memang ada isinya di situ. Tetapi apa gunanya? Semua dibatalin. Contoh puasa. Anda lakukan enggak puasa seperti yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi? Anda lakukan? Tidak. Jadi buat apa tertulis? Buat apa kalian ambil kitabnya orang, tapi Anda tidak lakukan? Anda malah batalkan. Cuman gaya-gayaan gitu. Hanya pamer. Oh, kami ini adalah Yahudi rohani. Kami ini adalah pelanjut Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri tidak mengakui, kan malu. Itu dulu yang Anda patahkan. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Anda mengambil Matius 9 nomor 14. Teruskan bacaannya. Yesus itu mempelai laki, umatnya mempelai wanita. Harus klop. Perintahnya Yesus harus diikuti. Karena kenapa? Suami itu adalah bapak bagi istri. Suami itu adalah Tuhan bagi istri. Maka istri kalian itu sebagai istrinya Yesus harus mentaati suami kalian. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka melakukan perintahku dan mereka mendengarkan dan mengikuti aku. Lah, Yesus puasa kenapa tidak kalian ikutin? Ini istri pembangkang terhadap suami kalian itu, istri durhaka kalian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan Mas Indra, 3 menitnya silakan. Baik, kalau saya komentari nih, Bang Rudi ini makin lama saya nggak tahu makin lucu ya. Dia bilang, ini kalian bicara puasa-puasa dari ayat ini ke ayat sana dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita mau cek dulu puasa dalam bahasa Arab bagaimana. Gimana kamu mau ngecek, kamu baca tulis Arab aja nggak bisa. Yang pertama, sekalipun kita tunjukkan tulisan ini lo puasa dalam bahasa Arab, soma yasumu sauman, ya kok nggak bisa baca. Kau mau ngecek bagaimana, kau nggak bisa baca gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanyakan, Al-Quran berkata Taurat, Injil itu yang seperti apa? Tadi saya sudah sebutkan di dalam surah Ali Imran. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan sebenar-benarnya, tidak ada kesalahan. Musaddiqal lima bayna yadayhi, yang mengkoreksi kitab-kitab yang sebelumnya, ya, yaitu apa? Yang diklaim sebagai orang Yahudi sebagai Taurat dan Zabur. Yang diklaim dari Otan sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu klaim, tetapi Al-Quran datang untuk membetulkan bahwa itu bukan Injil dan Taurat yang sebenarnya. Apa sih Injil dan Taurat yang sebenarnya? Lanjutkan ayat itu. Wa anzalat Taurata wal Injil. Tetapi Allah menurunkan Taurat dan Injil, yaitu apa? Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Nah, Taurat dan Injil itu yang memberi petunjuk bagi manusia. Sedangkan hari ini kau dengan Yahudi sama-sama tersesat. Allah katakan dalam Al-Quran, qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Orang Yahudi mengejek orang Kristen. Orang Kristen tidak punya pegangan. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in, dan orang Nasara juga berkata orang Yahudi yang enggak punya pegangan. Nah, kalau kau tanya, mana Taurat dalam Al-Qur'an, mana Injil? Di mana Allah menyebutkan tentang Musa, firman Allah yang turunkan kepada Musa, itulah Taurat yang sebenarnya. Kan Al-Qur'an musaddiqo, yang meluruskan. Ada orang yang mengklaim ini lo Taurat, ya kan, ini lo Injil, ini lo Zabur. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu 79. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hada min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Nah, orang-orang itu berkata ini loh Taurat, ini Injil, padahal itu bukan. Ya kan, yang benar yang mana? Ya Al-Qur'an ini yang meluruskan. Jadi contoh, Taurat dalam Al-Qur'an yang mana? Ada, nih gue sebutin. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ketahuilah atau ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Kemudian Bani Israil berkata, apakah Allah yang menjadikan kita bahan ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa adalah Taurat. Kenapa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu. Lihat layar itu, janganlah canduku aja. Ya, langsung lanjut lah. Ya, aku dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Si Zuma tadi lucu mempertegas. Dia bilang apa? Memang jauh itu
itu orang apa? Orang non-Yahudi. Artinya kok kau ambil kitab Yahudi. Makanya aku bilang tahu malu, berkaca dulu. Kalau kau nggak mampu berkaca, aku belikan nanti kaca. Oke. Sekarang kau bilang bulan ke-7 tanggal 10. Kau baca dulu itu Imamat 23 32. Bulan 9. Kan jelas ada juga bulannya. Aduh, nggak ada ketetapannya. Dan Daud berpuasa memang bulan 10 tanggal 7. Enggak. Daud itu pernah berpuasa 2 hari. Demikian juga kami orang Kristen, kami berpuasa juga. Berpuasa Katolik, berpuasa Karismatik, berpuasa, semua berpuasa menurut dirinya masing-masing. Gak perlu kami keluar-keluarkan, weh kami berpuasa bulan, dilarang Tuhan Yesus. Itu orang munafik katanya, ya. Jadi pahami dulu isi kitab suci kami. Loh, yang kubacakan tadi Matius 9, kau bilang kami istri-istrinya. Kami juga sahabat Yesus. Kami juga murid Yesus. Jadi dibilang orang datang, kenapa itu muridmu tidak berpuasa katanya? Dari situ aja kau sudah kalah. Hanya mulutmu, congormu aja kau panjang-panjangkan biar nggak kelihatan kalah. Kalimat itu sudah jelas. Tidak perlu ditafsir. Sudah jelas dikatakan di situ apa? Kenapa murid-muridmu tidak puasa? Nggak usah kau tafsir lagi. Sudah jelas itu. Ya Zulkifli, panik boleh, tapi jangan cari-cari pembenaran dari kitab suci orang lain ya. Terus kalian bilang, wah itu sudah diubah-ubah. Ini contohnya Taurat di dalam Al-Quran. Memang Taurat itu hanya 1 ayat. Kelawak. Yang mana sih Taurat itu? Lucu aku melihat kalian. Al-Quran aja isinya 6.000 atau berapa ya? 636. Ada yang bilang 600 sekian ayat misalnya. Lah, kejadian sampai ulangan itu berapa ayat? Masa 1 aja kau sebutkan? Ten Commandment lah kalau ada di Quranmu. Ku sembah kau. Gak usah ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kalau bisa kau tunjukkan di dalam Quran Ten Commandment. Tapi jangan kau kutip-kutip. Wah ini artinya ini. Kutip-kutip. Tuhan tidak ada menurunkan terpisah ayat itu. 1 langsung itu sekalian ya. Jadi kau bilang aku mengatakan Quran goib. Tak ada ku bilang isinya. Tetapi Tauratnya mana? Goib. Ininya mana? Goib. Nah, kita nggak tahu apa Injilnya, apa Tauratnya ya. Apalah ini mati-mati terus apa Sinandar ini. Oke lah kawan-kawan Pak, lanjut Pak. Silakan Pak Framing. Iya. Nah, jadi puasa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita Islam ini memang lebih dominan hanya sekedar tradisi, bukan esensi beragama. Contoh, ketika mereka sahur pagi-pagi, Mose tadi datanya nggak jelas. Jam 4 apa dasarnya nggak tahu kita, dari ayat mana nggak tahu. Belum lagi tadi Juma nggak ngasih tahu mana Muhammad puasa 30 hari 30 malam 30 hari nggak dikasih tahu juga, artinya jawabannya nggak jelas. Nah, teriak-teriak pagi-pagi itu mengganggu orang, pakai gudubuk buluduk begitu, begitu teriak-teriak, itu puasa mengganggu orang. Jadi kalau puasa nggak usah teriak-teriak lah, diam aja di rumah. Kalau orang mau puasa, puasa aja. Kalau dia nggak sahur-sahur, ya dia sendiri yang merenungkannya dengan Allahnya, kan begitu. Tapi kalau dipaksa-paksa orang puasa, itu namanya sebuah pemaksaan dan adalah tradisi-tradisi yang dibuat-buat. Dan itulah yang dilarang oleh Yahweh di dalam Yeskiel yang saya baca tadi. Kamu malah membuat rusuh dalam hal-hal berpuasa seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini, Jung. Kamu tadi baca bulan ke-7. Kalau saya paparkan semua proses perubahan bulan, ada di sana bulan ke-7, ada juga bulan ke-5, ada bulan ke-10, ada juga bulan ke-6, ada bulan ini. Jadi kalau di dalam Taurat ada bulan-bulan yang dilihat, bukan bulannya yang dilihat. Kalau kalian kan hilal yang dilihat. Justru boleh saya katakan hilal ini adalah penglihatan bulan yang sangat primitif. Kenapa? Karena hilal itu melihat sabit. Untuk supaya sabit itu nanti jadi bulan penuh, itulah diukur menjadi waktu dalam hal waktu berpuasa. Itu artinya penanggalan primitif. Ngapain lihat hilal-hilal untuk berpuasa?
Cukup aja bulan, contohnya bulan keempat, tanggal 1 sampai tanggal sekian, selesai di situ nanti puasanya. Tapi kalian harus terobong, banyak waktu, biaya tersita ke hal-hal seperti itu. Karena itu bukan esensi dari berpuasa. Oleh karena itu tolonglah kalian benahi dalam hal berpuasa itu. Jangan mengganggu dan malah merusak banyak hal di dalam tatanan-tatanan sosial masyarakat, bahkan di dalam bernegara ini. Hilal hanya melihat sabit jadi acuan untuk berpuasa. Itu saya pikir bukan esensi puasa yang diajarkan di dalam Taurat. Ada bulan 6, bulan 7, ada juga bulan 5. Itu semua proses. Tinggal diukur, diatur. Nanti kamu bilang lagi, oh itu kan Taurat. Sedang kalian Taurat aja kalian nggak percaya. Nah sekarang kalian acuannya dari mana? Saya udah baca tadi yang dari dari Al-Baqarah 183. Kalian harus mengikuti kewajiban orang-orang sebelumnya. Sebelumnya mana? Nabi Muhammad ada nggak melakukan puasa? Silahkan jawab supaya kalian semakin tahu dan cara berpuasa yang benar, sehingga negara ini dan maju dalam berpuasa. Yang puasa tidak benar Tuhan marah dan murka. Tapi kalau berpuasa yang benar, maka puasa itu akan menjadi puasa yang baik. Siap, Abang Da. Silakan. Habis ini Ya, baik. Jadi gini ya, silakan Abang Da. Iya, untung Rudinya lari ya, atau dia jaringannya kali ya. Jadi gini, Rudi, saya katakan kepada saudara dan juga orang-orang Kristen yang lain, Yesus itu mewajibkan pengikutnya puasa. Nah, alhamdulillah beliau pasang kupingmu. Yesus itu mewajibkan muridnya puasa. Kamu mau lihat dalilnya? Ambil pulpen, catat biar tak ajarin. Ya, ambil pulpen. Nah, begitu baru belajar namanya. Di dalam Matius 9 nomor 14, Yesus menerangkan di data selanjutnya, nomor 15-nya, apa yang dikatakan? Kai tote desteusousin. Kamu ngerti enggak tuh bahasa Yunaninya tuh? Dan kemudian Bang Zuma, monitor. Saji. Kena azab dia. Habis kuotanya. Habis kuotanya. Suaranya aja besar-besar. Jadi kena azab dia. Jaringan. Ya, slow lah. Bercanda dikit-dikit santai. Kenapa? Gak usah tegang-tegang kali. Aku juga tadi terpental masuk lagi kan gampang. Nunggu itu dulu. Jangan dibilang pergi-pergi. Tapi aku habis ini izin ya. Aku bilang tadi kan 1,5. Oke, jadi saya ulang. Matius 9 nomor 15. Dapatkah murid-murid mempelai wanita lelaki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Jadi murid-muridnya ini disebut sebagai mempelai wanita ya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu, Yesus itu diambil dari mereka, sang sahabat-sahabat alias murid-murid. Dan pada waktu itulah murid-murid, sahabat-sahabat, mempelai wanita akan berpuasa. Ruth, kamu belajar ya? Belajar. Nah tuh saya kasih hadiah buat kamu. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu, Yesus itu akan diambil dari muridnya, dan pada waktu itulah muridnya akan berpuasa. Jeder. Jadi Yesus itu setelah terangkat ke langit, murid-muridnya berpuasa. Kalau hari ini kamu tidak berpuasa, itu karena agamamu agama buatan, bukan agamanya Yesus. Murid Yesus Bani Israel setelah Yesusnya terangkat ke langit, muridnya wajib hukumnya berpuasa. Maka Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku,
engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Yesus puasa, muridnya sang mempelai wanita harus berpuasa. Jangan kau ngaku-ngaku mempelai wanita kalau kau bukan calon istri. Calon istri mempelai wanitanya Yesus itu adalah Bani Israel yang taat kepada pekerjaan yang lakukan. Baca lagi ya. Ya, saya harap kamu jangan tampil dulu debat sebelum kamu itu insaf bahwa ternyata Yesus mewajibkan muridnya itu berpuasa berdasarkan Matius 9 nomor 15. Jedar, saatnya Anda waras. Demikian. Terima kasih Bang Zuma. Silakan Mas Indra Mose. Baik, ya. Jadi Rudi itu tadi dia berkata kitabnya Musa itu panjang. Dari Kejadian sampai Ulangan gitu kan. Kok yang dikutip Al-Quran cuma sedikit. Iya kan? Kitab kalian itu tidak semuanya dari Allah. Sebagaimana Al-Quran tadi katakan, saya katakan, Nazala alaikal kitaba bil haq. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran dengan sebenarnya. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang meluruskan daripada kitab-kitab yang sebelumnya yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Nasrani, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudal linnas, yaitu yang menurunkan, Allah itu dulu menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Adapun kitab kau hari ini, kitab Yahudi hari ini nggak memberi petunjuk tapi menyesatkan. Ya. Jadi ketika si Rudi itu meminta bahwa di dalam Al-Quran harus ada Ten Commandment, ya, itu nggak perlu gitu. Kenapa? Karena kalau apa yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran, berarti itu bukan kebenaran yang diakui. Karena Allah katakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, ya kan? Kemudian mereka katakan dari sisi Allah, ya. Cuman kalau misalkan bagaimana tentang ini tentang amanat Allah kepada Bani Israel, ya kan? Nah, di sini ada nih orang beriman. Nah, ini adanya ini saya share screen. Kalau di Al-Quran adanya ini, dan saya kira itu lebih baik daripada Ten Commandment, ya. Al-Quran adanya ini nih, aku bacakan. Kau lihat. Aduh, mana layarku, diperbesar dong, Bang Nandar. Layar. Alah, orang ini. Siap. Oke, saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Itulah perjanjian Allah dengan Bani Israel. Ya, ini janji Allah dan Bani Israel ini. Ya, artinya saja langsung biar cepat. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu apa? 1, janganlah menyembah selain Allah, tauhid. 2, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, laksanakanlah sholat. 4, 5, tunaikanlah zakat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ada lagi nih janji Allah dengan Bani Israel apa? Dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, janganlah kamu menumpahkan darahmu. Maksudnya apa? Saling bunuh-membunuh sama Bani Israel, tapi kemudian mereka justru membunuh saudaranya sendiri. Mereka sering perang saudara. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kalau kita bilang kitab-kitab yang ada pada kamu dengan yang ada pada Yahudi itu nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena Allah katakan nih dalam ayat 79 dan 78 nih. Allah katakan. Ya Allah katakan nih, orang-orang kayak kalian. Baik, terima kasih Mas Indra. Maaf kita dibatasi waktu. Sekarang closing statement dari pihak Kristen duluan, silakan. Siapa duluan? Iya. Kalian lah. Oke, saya closing statement dulu. Ya. Iya. Jadi begini. Satu-satu lah. Moses ini Islam, baru Islam, Kristen gitu aja. Udah kalian closing statement duluan. Ayo silakan terangkan. Oke. Jadi si Moses ini lucu ya. Kalau hal-hal yang mendukung Al-Qurannya diambil dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Giliran menyentuh ke kitab kami, kebenarannya dia bilang itu bukan kitab kebenaran. Di mana kalian punya konsisten? Nggak jelas.
Justru saya boleh katakan begini, Al-Quran kalian itu sebenarnya ketika saya coba baca, ya ini disclaimer ya, ini hanya sekedar perdebatan. Ya, Semua nggak jelas penjelasan-penjelasan. Semua nggak jelas penjelasan-penjelasannya kaitannya dengan apa yang disebut dengan contoh penyaliban Yesus. Kalian minim menjelaskannya. Lahirnya Yesus, kalian minim menjelaskannya. Dari sekian banyak hal tentang Taurat lah, Musa lah, Nabi Nuh lah, itu nggak jelas kalian, Al-Quran kalian menguraikannya. Artinya, kalau cuman Injil yang salah dan tidak cocok dengan Al-Quran kalian, lalu Taurat atau Zabur masih benar di dalam Al-Quran kalian, oke kami terima, gitu ya. Oke kami terima, oh ternyata Injil yang salah, oh Al-Quran yang benar dengan Taurat dan Zaburnya. Tapi ini semua banyak hal. Jadi artinya kalian harus merenung, belajar lagi seperti Al-Quran kalian bilang. Tanyakan ke kitab sebelumnya, tanyakan kepada ahli sebelumnya, supaya kalian cerdas membaca Al-Quran kalian. Selagi kalian tidak cerdas membaca Al-Quran kalian, maka kalian akan tersesat. Supaya kalian tidak tersesat, maka bacalah Injil yang sudah ada pada kami, Zabur yang sudah ada di dalam perjanjian lama, dan Taurat yang sudah ada di dalam perjanjian baru. Nah, tapi inti pertanyaan saya dari tadi Juma belum menjawab. Di mana Nabi Muhammad berpuasa 30 hari 30 malam? Mana dalilnya? Dari tadi kalian belum berani menunjukkannya. Sekian closing statement saya. Mudah-mudahan dari pernyataan kita ini, kalaupun direkam di YouTube, tidak menjadi sebuah lapor-melapor seperti dibilang Bang Rudi, tapi biarlah ini hanya sekedar debat dan dialog kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, shalom. Lanjut, oke. Saya lanjutkan lagi ya. Zulkifli, kau itu tidak layak berdebat, hanya modal suara besar merasa hebat. Yang kau bacakan tadi sudah kujelaskan, diambil, bukan kembali. Yesaya 55 ayat 11, firman yang kuutus kembali, beda dengan diambil. Pahami. Yesus mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Makanya aku katakan sama kau Zulkifli, kami tidak puasa lagi. Kenapa? Yesus bersama kami terus. Tetapi kami pun bisa melakukan puasa. Karena banyak orang Kristen yang melakukan puasa kok Kifli. Itu biar tokoh Kifli. Kemudian kau selalu mengatakan, wah si Mose, kitab Kristen sudah diubah-ubah. Begini, betul kata Bapak tadi itu, kalian nggak konsisten. Kalau sudah diubah, kenapa nggak malu mengambil yang sudah diubah? Jangan kalian yang tersesat. Kau tadi membilang apa? Oh Kristen ini tersesat. Aduh, saya bilang ya, belum sampai hari ini belum satu pun bisa membuktikan Hud 1. Dan selalu setiap saya membaca, Hud 1 nggak ada. Saya yang tersesat atau Quran memang tidak tur. Padahal jelas dikatakan di situ Hud 1. Kan itu lagi balas-balasnya. Dari tadi kami meminta, siapa Nabi yang berpuasa? Nggak bisa kau sebutkan siapa. Lari ke imamat. Artinya Hud 1 tak kau percayai. Kalau tidak kau percaya, ngapain kau beriman kepada Al-Quran? Hud 1 saja nggak kau percaya. Kalau aku seperti kalian, ketika aku menjawab iman kami, mana ada kami yang bawa ambil Al-Quran? Kami ambil Al-Quran karena bertanya kepada kalian, mengcounter kalian. Tapi kau membenarkan isi Quran, tidak malu-malu mengutip-utip Bible, terus mengutip lagi ayat, itu sudah diubah-ubah. Hei, kau baca surah itu baik-baik ya. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran memang ditulis, Tuhan langsung jatuh dari langit. Tidak ada. Perintah penulisan pun tidak ada. Artinya yang dimaksud itu Quran. Ditulis dengan tangan sendiri tanpa ada perintah dari Tuhan. Yang ada disuruh bacakan. Wah, bagaimana membacakan kalau tidak ditulis? Itu urusan Tuhan. Artinya kalian tidak percaya dengan Tuhan. Secara lisan artinya bisa nanti sampai sekarang. Gak perlu ditulis. Loh, masa kalian gak percaya dengan kekuasaan Tuhan kalian? Kan jadi lawak-lawakan. Kemudian kau bilang lagi bahwa karena kami tidak berpuasa tidak ikut Yesus. Oh enggak begitu Zulkifli. Berarti kau ikut Yesus 40 hari 40 malam lah kau berpuasa. Kau ikut Nabi Muhammad 60 hari lah kau berpuasa. Sudah aku bilang dalil-dalilnya. Kalian itu berpuasa kenapa? Membunuh hewan, membunuh manusia, mencari budak untuk dituncit. Ya ikuti aja itu.
Nggak ada karena ini, karena itu, nggak ada. Ada itu udah kriterianya. Kan sudah ditulis. Kan? Ya. Jadi Zulkifli, kalau kau bilang seperti itu, ingat ya, mohon ini disclaimer lagi ya. Kita punya hak yang sama di ruangan ini. Kalian mengatakan apa, kami mengatakan apa. Mohon jangan suatu hari nanti ini dipotong. Wah, ini kita salibkan dia. Dia sudah menghujat. Terus kalian jangan keluar password. Kalau nggak keluar password sih nggak apa-apa. Tapi kalau keluar password pasti kami ditangkap. Ya. Jadi sebenarnya saya nggak suka diskusi seperti ini. Tapi tabiat Zulkifli memang gitu. Dia nggak bisa diskusi tenang. Dia selalu kerasa kerusuk biar orang emosi terus nanti orang lain melaporkan. Kemarin saya diskusi dengan si Nandar enak, dengan si Palen enak, dengan yang lain-lain santai. Cuman dengan Zulkifli, habis, silakan. Silakan, jangan Iya, silakan. itulah. Anda. Iya, itulah kenapa Zulkifli Mabas ini ibarat malaikat maut bagi Kristen Indonesia. Karena Zulkifli Mabas itu menggunakan kitab mereka untuk menampar mereka gitu. Kenapa umat Islam pakai Bible? Ya untuk naba open bahwa apa yang kalian imani tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu saudara framing lagi ya. Kenapa Anda menggunakan kitab, perintahnya itu membaca kitab Torah katanya. Ya, kami kemudian membaca kitab Taurat diperintahkan, tapi kitab Tauratnya itu sudah nggak ada. Sudah bercampur aduk. Kami mau membaca kitab itu, tapi sudah nggak ada. Maka kami membaca kitab Taurat dan Injil versi kalian, dan ternyata dari sana semakin nyata. Alhamdulillah kebenaran itu makin nampak. Seperti misalnya yang tadi si Rudi Yohanes yang sudah kabur ini. Dia katakan bahwa tidak ada hukumnya wajib puasa katanya oleh Yesus. Kami tunjukkan dalilnya. Matius 9 nomor 15. Ternyata hukumnya wajib. Lalu dia katakan itu tidak wajib. Dari mana dikatakan tidak wajib? Nah, orang-orang Kristen ini, kenapa mereka itu tidak berpuasa? Karena kata Yesus begini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Cuma di mulut. Oh, kami pengikut Yesus. Kami adalah domba. Kami adalah anak-anak Tuhan. Tapi perbuatan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yesus memerintahkan puasa, mereka tidak puasa. Dia katakan, oh kami juga puasa. Nenekmu kiper, di mana kalian puasa? Nah, ada itu kalian puasa. Puasa yang kalian buat-buat aja itu. Puasanya Yesus 24 jam, 40 hari. Itu di mana terjadi? Di sekte mana terjadi itu? Nggak ada. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya jika engkau percaya kepadaku, wajib hukumnya kamu mengikuti perintahku. Wajib hukumnya kamu mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Sementara kita umat Islam itu sangat jelas sekali perintahnya kemudian untuk berpuasa. Tidak ada umat Islam itu harus berpuasa karena ini, karena itu. Belajar asbabul nuzul supaya Anda paham. Makanya saya katakan, saya tidak berhak, berkewajiban untuk menjelaskan Al-Quran kepada kalian. Kenapa? Karena kalian itu bukan mau belajar, tapi menghujat. Seperti itu. Ya, pahami bahwa Yesus itu muridnya wajib puasa. Demikian. Baik, silakan Mas Indra untuk closing statementnya. Baik, terima kasih. Ini tolong layar saya diperbesar karena ya. Nah, jadi Rudi dia bilang Al-Quran itu kan juga ditulis sama dengan kitab kita, beda penulisannya. Kalau Bible itu begini, kalau sendiri dalam Al-Quran untuk kitabnya Yahudi dan Nasrani ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Ya. Artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf. Enggak ngerti apa-apa. Kayak Rudi ini kan enggak ngerti. Coba disodorkan kita bahasa Yunani, ya bingung. Apalagi Arab, Ibrani, Aram. Enggak bisa apa-apa. Itulah dia. Tidak memahami kitab Taurat, ya jelas tidak memahami, tidak ngerti bahasa Ibrani,
ya kan? Kecuali hanya berangan-angan, ya iya namanya orang nggak tahu ya cuma berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Itu pun orang-orang pendahulu mereka itu ada yang seperti itu memang. Kemudian setelah mereka dalam keadaan buta huruf, ya kan, tidak mengerti apa-apa, hanya menduga-duga dan berangan-angan, dengan sekonyong-konyongnya tanpa pengetahuan, dengan persangkaan saja dia nulis kitab nih. Nah, ini. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyastaruna bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, setelah tidak punya pengetahuan, ngarang, ya, hanya berdasarkan perkiraan, bukan pakai sanad. Kalau Islam pakai sanad, telah mendengar ini dari ini, jadi tidak ada yang ngarang gitu. Nah, ini dia, tanpa ilmu yang bermata rantai langsung nulis. Kemudian maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maksudnya dia punya tujuan di situ. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, kalau ditanya kita mati itu apakah ada sanadnya? Enggak ada. Apalagi kita Paulus saja bapaknya nggak jelas, kan begitu. Oke, kita lanjut. Tentang puasa, tadi dia bilang umat Islam itu puasa itu karena membunuh, karena apa? Kafarat. Dia nggak tahu bahwa siam, ya, atau puasa dalam Islam itu ada banyak. Ada memang puasa Ramadan, siamu Ramadan. Ada siamu kafarat atau puasa untuk menebus dosa. Misalkan seseorang puasa Ramadan, dia berhubungan dengan istrinya, maka kafaratnya apa? Ya dia puasa 2 bulan berturut-turut, yang dia bilang 60 hari, atau membebaskan seorang budak. Nah, puasa itu ada juga puasa sunnah, yaitu apa? Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Ada juga puasa Senin Kamis, ya kan? Ada juga puasa Arafah, ada juga puasa Asyura, banyak. Tapi kalau konteks yang kita bicarakan hari ini, kita puasa Ramadan untuk pertama kali, kita bicara puasa Ramadan. Allah katakan ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari yang diketahui hitungannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Allah memilih bulan Ramadan karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an sebagai orang Islam berpuasa. Jangan bodoh jadi orang. Baik, terima kasih telah berdiskusi dengan baik. Sekarang silakan untuk sesi bebas ya. Saya mau sholat dulu. Lanjut. Bicara dulu sama Mose, dia dulu janji mau diskusi sama aku, nggak jadi lari dia, Wah. Mengenai apa waktu itu? Siapa mau lari sama kamu? Dalil saya banyak, lari sama kamu dari mana? Waktu itu tentang apa itu yang nggak jadi kita diskusi? Kapan yuk? Kapan? Ayo jadwalkan dulu lah. Kamu debat dengan saya, kamu yang pilih tema, kamu yang bebas, kamu seumur hidup nanya malam terus ya? Juga nggak apa-apa. Malam bisa? Malam saya tarawih, besoknya kerja nggak bisa. Oh ya udahlah. Kapan? Besok pagi? Besok pagi aku keluar kota. Ya udahlah, nanti kapan waktu ya? Ya. Ya, Kipli, kapan kita diskusi 1 lawan 1 Kipli? Sampai kamu sudah menguasai Bibelmu aja. Kalau kamu udah menguasai, jangan kayak tadi loh, bikin malu, kasihan teman-teman kita. Rame lagi nanti syahadat gara-gara kamu. Kan mulai gimana ini? Enggak, soalnya kamu katakan Yesus tidak mewajibkan loh. Faktanya tadi Matius 9 nomor 15 itu apa? Aduh, dari tadi gua bilang ya, saya karena waktu saya terbatas. Dari tadi baru dia bilang surat Hud ayat 1, surat Hud ayat 1. Giliran Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, dia ambil pendapatnya Ibnu Katsir. Padahal selama ini bilang jangan pakai tafsir, itu perkataan manusia. Ini orang munafik begini. Orang pendusta. Mana ada aku bilang jangan pakai tafsir. Mana ada aku bilang pakai tafsir. Kau berapa kali aku malah bilang pakai. Itu saya sering ketemu kamu di Zoom. Sering ketemu kamu di Zoom. Indra jangan bawa iya, saya juga sering kok dengar itu bahasamu. Jangan lembah-lembah kuat-kuat suara dong, gantian. Aku bilang pakai dari kitab-kitab Islam. Kalau kau bilang dari Bible ya nggak terima dong. Bible dan kitab kalian kitab diubah. Saya ketemu kamu berkali-kali. Kau bilang jangan pakai tafsir. Masih ingat saya. Siapa bilang? Aku bilang tafsir kebenaran jangan kau pakai. Kenapa? Bullshit. Emang kenapa? Masa yang disalib Yudas. Yang disalib Yudas katanya. Dari mana jalannya? Coba jelaskan. Tafsir itu kan luas. Dia tinggal mengutip dari siapa? Lah, ngutip-ngutip. Berarti kalian rentenir. Bukan ngutip uang. Kayak ngutip-ngutip itu. Lain. Ini bukan mengutip uang. Ini mengutip dalil. Dari mana jalan dalilnya Yudas? Coba aku tunjukkan sama aku. Makanya saya tanya kamu tahu tafsir Ibnu Katsir enggak? Dalilmu mana Yudas? Kalau aku Ibnu Katsir selalu kubaca. Kemenak aku bilang nanti dulu.
Ya, selalu kau baca. Sekarang saya tanya kau. Sekarang saya tanya kau. Baca surah 4 ayat 157. Ibnu Katsir maksudnya apa? Kau baca katanya. Ya, kau Saya baca saja. Baca nih. Gimana? Jangan kau ngaku-ngaku. Kalau aku bisa. Ya, oke. Kita bicara tafsir Ibnu Katsir judulnya saja. 2 jam kau dengan saya. Siap, jangan 2 jam. Aku bisa 1,5 jam. Agama kan aja pakai tafsir. Ya, kita bicara tentang agama Kristen tidak pakai tafsir. Ingat baik-baik. Tidak pakai tafsir. Dari mana itu tafsir LAI? Kamu yang pakai tafsir. Oke, kan orang Kristen pakai tafsir. Bentar, sabar dulu. Pakai tafsir. Dengarkan. Perjanjian baru itu tafsiran dari perjanjian lama. Itu bukan firman Tuhan, itu tafsir pengarang itu. Kamu banyak ngarang Bang Suma, banyak ngarang. Ya mari nanti jadwalkan saya. Habis ini jadwalkan saya sejam lagi. Dengan siapa nih? Si Meong. Habis ini si Meong kita. Sama siapa? Simon habis ini kita buktikan. Biar imbang. Kita buktikan bahwa iya buktikan. Iya. Kau nangis tapi iya, cuma 30 menit lagi boleh. 30 menit lagi Simon. Iya kita buktikan. 30 menit boleh. Iya 30 menit lagi. Kamu jelaskan. Semua perjanjian baru itu adalah tafsir. Jelaskan. Oke. Tidak ada habis ini. Tafsiran yang mana? 30 menit boleh. Tidak habis, tanya langsung. Langsung aja tafsiran yang mana? Oke. Yang teratur dong. Duh. 30 menit dulu. Saya harus baca Quran dulu. Ini bulan puasa. Bisa nggak? Siap. Ini Tokopedia bukan baca Quran. Kamu baca Alkitab itu, bukan baca Quran. Iya memang Al-Quran itu Alkitab. Kalian aja yang ngambil istilahnya. Jual tafsiran terlengkap ini apa ini maksudnya? Kami tidak pernah ambil istilah, Bos. Sebelum menuju 30 menit ke depan, saya kasih kamu kisi-kisi ya. Yohanes 4 nomor 37. Yesus di situ mengutip firman Tuhan atau mengutip peribahasa. Itu dulu untuk membuktikan bahwa kita butuh tafsir. Pertanyaannya saya begini, pertanyaan saya sama kamu sama aku, Leo. Apakah kami ada mengutip agama Al-Quranmu? Coba. Oh nggak bisa. Perjanjian baru tidak bisa. Dengarkan. Orde baru tidak bisa mengutip reformasi. Nggak boleh. Itu terbalik itu. Kami orang Kristen ini tenang-tenang. Kata Allah itu dari Al-Quran, kata Alkitab dari Al-Quran, kata Rasul dari Al-Quran, kata Nabi dari Rasul. Rut. Banyak cerita kau. Banyak cerita. Ini 1 jam lagi. 30 menit lagi setelah ini saudara Simon, ini kisi-kisi aku kasih samamu ya. Yohanes 4 nomor 37, apakah itu Yesus berbicara mengutip tafsiran peribahasa atau itu adalah firman Tuhan? 30 menit. Tema sudah saya bocorkan kepada saudara. Silakan. Yang lain saya pamit untuk diri sejenak. Saya masih di sini, tapi saya biarkan dulu untuk ibadah sejenak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.